Fania menutup laptopnya dengan helaan napas lega. Proyek desain logo untuk sebuah kafe baru di Jakarta akhirnya disetujui klien setelah melalui 3 kali revisi. Ia meregangkan punggungnya yang terasa kaku. Pandangannya menyapu apartemen kecil mereka yang tertata rapi. Sinar matahari sore menembus jendela, menerpa tumpukan buku di rak dan pot sukulen di ambang jendela. Disinilah dunianya berpusat selama 3 tahun terakhir, bersama Rangga, suaminya. Fania adalah seorang desainer grafis lepas, pekerjaan yang memberinya kebebasan untuk mengatur waktunya sendiri. Sementara Rangga, seorang arsitek muda yang sedang meniti karir di sebuah firma konstruksi ternama, adalah tipe pria yang terstruktur dan penuh dedikasi. Mereka adalah pasangan yang saling melengkapi. Fania yang lebih impulsif dan kreatif, ditenangkan oleh sifat Rangga yang sabar dan logis. Kehidupan mereka di apartemen sewaan ini sederhana namun penuh kehangatan. Satu-satunya topik yang terkadang memicu diskusi panjang adalah soal Ibu Winda, ibu tunggal Rangga. Sejak ayah Rangga meninggal 10 tahun lalu, Rangga merasa memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan ibunya tidak pernah merasa kesepian. Setiap akhir pekan, tanpa pernah absen, ia akan menelepon atau melakukan panggilan video. Setiap ada kesempatan libur, ia akan mengajak Fania pulang ke kota kelahirannya, sebuah kota kecil yang tenang berjarak 3 jam perjalanan dari hiruk-pikuk Jakarta. Bagi Rangga, ibunya adalah sosok malaikat. Seorang wanita lembut yang mengorbankan segalanya untuk membesarkan dia dan adiknya. Dimas, seorang diri. Fania tidak pernah membantahnya. Selama ini, interaksinya dengan ibu mertuanya memang selalu menyenangkan, meskipun singkat. Kunjungan mereka biasanya hanya berlangsung sehari semalam. Ibu Winda akan menyambutnya dengan senyum teduh, memasak makanan kesukaan Rangga, dan selalu menyelipkan pujian untuk Fania. Kamu beruntung sekali, Rangga, dapat istri seperti Fania. Cantik, pintar, mandiri pula, ujarnya suatu kali. Namun, entah kenapa, Fania selalu merasa ada jarak yang tak terlihat. Sebuah lapisan tipis yang membuatnya tidak bisa sepenuhnya merasa rileks. Mungkin hanya perasaannya saja, pikirnya. Ia tidak mau prasangka buruk merusak hubungannya dengan satu-satunya keluarga yang dimiliki suaminya. Sudah selesai kerjanya, sayang. Suara Rangga membuyarkan lamunan Fania. Pria itu keluar dari kamar mandi dengan handuk tersampir di leher. Rambutnya masih basah. Fania tersenyum. Sudah. Klien suka dengan revisi terakhir. Akhirnya, Rangga menghampirinya, mengecup keningnya lembut. Baguslah, jadi kita bisa berangkat lebih tenang besok. Kamu sudah selesai berkemas? Hampir, jawab Fania. Hanya tinggal memasukkan beberapa perlengkapan mandi dan laptop. Besok adalah hari yang cukup penting. Untuk pertama kalinya, mereka akan menginap di rumah Ibu Winda selama hampir seminggu. Perusahaan Rangga sedang melakukan fumigasi di seluruh gedung kantor, sehingga karyawan diberi libur selama 5 hari kerja. Kesempatan ini langsung diambil Rangga untuk pulang lebih lama. Kasihan ibu, Van. Beliau pasti kesepian. Apalagi Dimas sekarang lebih banyak sibuk dengan urusan kampusnya, kata Rangga beberapa hari lalu. Fania setuju. Tentu saja. Ia tidak punya alasan untuk menolak. Ini adalah kesempatan bagus untuk lebih dekat dengan ibu mertuanya, untuk menepis semua keraguan konyol yang kadang muncul di benaknya. Perjalanan keesokan harinya terasa lancar. Rangga menyetir dengan wajah ceria, sesekali menyanyikan lagu yang diputar di radio. Ia bercerita tanpa henti tentang kenangan masa kecilnya di rumah itu. Tentang pohon mangga di halaman belakang tempat ia dan Dimas biasa memanjat. Tentang kamar tidurnya yang jendelanya menghadap langsung ke taman bunga milik ibunya. Fania mendengarkan dengan saksama, mencoba membayangkan semua cerita itu dalam benaknya. Ia berharap, setelah minggu ini berakhir, ia juga akan memiliki kenangan manisnya sendiri di rumah itu. Saat mobil mereka memasuki gerbang sebuah rumah bergaya klasik dengan halaman yang luas dan terawat, Fania bisa merasakan kehangatan yang terpancar dari tempat itu. Ket putihnya bersih. Pilar-pilar kokoh menopang teras depan, dan aneka bunga berwarna-warni tumbuh subur di taman. Sosok Ibu Winda sudah berdiri di ambang pintu,
seolah telah menunggu kedatangan mereka sejak pagi. "Anak-anakku sudah sampai," serunya dengan senyum lebar yang membuat kerutan halus di sudut matanya terlihat jelas. Rangga bergegas keluar dari mobil dan langsung memeluk ibunya erat. Fania menyusul di belakangnya, sedikit canggung. Namun Ibu Winda segera menariknya ke dalam pelukan yang sama hangatnya. "Selamat datang di rumah, Fania. Sayang, Ibu sudah siapkan semua untuk kalian. Pasti capek, ya, habis perjalanan jauh." Aroma masakan lezat langsung menyambut mereka begitu masuk ke dalam rumah. Wangi rendang dan opor ayam berpadu dengan aroma melati dari rangkaian bunga segar di atas meja ruang tamu. Semua perabotan kayu jati tampak terawat dan mengilap. Foto-foto keluarga tertata rapi di dinding, menampilkan potret Rangga dan Dimas dari masa ke masa, selalu dengan Ibu Winda yang tersenyum bahagia di tengah mereka. Hari pertama berlalu seperti mimpi. Ibu Winda benar-benar memperlakukan Fania seperti seorang putri. Ia sudah menyiapkan kamar utama untuk mereka. Kamar yang dulu ditempati olehnya dan almarhum suaminya. "Kalian kan pengantin baru, harus dapat tempat yang paling nyaman," katanya sambil tertawa kecil. Sprei baru yang wangi, handuk bersih yang terlipat rapi, bahkan ada 2 gelas air putih dan sepiring kecil kue kering di atas meja nakas. Perhatiannya pada detail sungguh luar biasa. Makan malam terasa seperti sebuah perayaan. Ibu Winda tak henti-hentinya menyendokkan nasi dan lauk ke piring Fania. "Makan yang banyak. Nak, kamu kelihatannya kurusan. Pasti sibuk sekali." "Ya, di Jakarta." "Ibu ini bisa saja. Fania badannya bagus begini dibilang kurusan." Sela Rangga, disambut tawa kecil dari ibunya. Di tengah kehangatan itu, Fania memperhatikan Dimas, adik Rangga yang baru pulang kuliah menjelang maghrib. Pemuda itu jauh lebih pendiam dibandingkan kakaknya. Ia menyapa Fania dengan sopan, namun setelah itu lebih banyak menunduk dan memainkan ponselnya. Saat makan malam pun, ia hanya bicara seperlunya. Tatapan matanya terlihat kosong dan ia tampak sedikit gelisah, seolah ada beban berat yang sedang ia pikirkan. Fania mencoba mengajaknya bicara tentang kuliah, namun Dimas hanya menjawab dengan gumaman singkat. Ibu Winda menimpali dengan cepat. "Dimas memang begitu, Fania. Agak pemalu kalau sama orang baru. Jangan dimasukkan ke hati, ya." Fania hanya mengangguk dan tersenyum, meski ia merasa sudah cukup sering bertemu Dimas untuk tidak dianggap sebagai orang baru. Keesokan harinya, surga itu berlanjut. Fania terbangun karena aroma kopi segar. Rupanya Ibu Winda sudah membawakan secangkir kopi dan beberapa potong pisang goreng ke kamar mereka. "Selamat pagi, pengantin. Maaf ya, Ibu ganggu. Ini diminum dulu kopinya," ujarnya dari ambang pintu. Fania merasa sangat dimanjakan. Pagi itu ia habiskan dengan membantu ibu mertuanya di taman. Ibu Winda dengan sabar mengajarinya cara merawat mawar dan anggrek. Ia bercerita tentang almarhum suaminya yang sangat menyukai taman itu. Ceritanya terdengar tulus, penuh dengan kenangan cinta dan kehilangan. Fania mulai merasa dinding tipis di antara mereka perlahan runtuh. Mungkin selama ini ia memang salah menilai. Rangga, yang melihat kedekatan mereka dari teras sambil mengerjakan sisa pekerjaannya di laptop, tersenyum penuh kepuasan. Siang harinya, saat Fania sedang membantunya memindai beberapa dokumen, Rangga berbisik. "Lihat, kan? Ibu sangat menyayangimu. Aku tahu kalian pasti akan cocok." Fania tersenyum tulus. "Iya, Mas. Ibumu memang wanita yang luar biasa. Aku merasa beruntung." Hari ketiga tiba, dan Fania sudah merasa sepenuhnya nyaman. Ia bahkan sudah hafal letak bumbu dapur dan di mana Ibu Winda biasa menyimpan taplak meja. Pagi itu, ia menawarkan diri untuk memasak sarapan, sebuah nasi goreng sederhana. Ibu Winda memujinya setinggi langit, mengatakan bahwa nasi goreng buatan Fania adalah yang paling enak yang pernah ia cicipi. Semua terasa begitu sempurna. Terlalu sempurna, mungkin. Fania menepis pikiran itu jauh-jauh. Ia tidak mau merusak momen bahagia ini dengan kecurigaan tak berdasar. Ia memutuskan untuk menikmati setiap detiknya, untuk menyerap semua kehangatan keluarga yang selama ini ia dambakan. Sore itu,
Setelah Rangga dan Dimas pergi untuk bermain futsal bersama teman-teman lama mereka, Fania memutuskan untuk menyiram koleksi bunga mawar di teras depan. Udara terasa sejuk dan aroma tanah basah setelah disiram air terasa menenangkan. Ia bersenandung kecil, merasa damai dan bahagia. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa kedamaian itu akan segera direnggut darinya, dan surga 3 hari yang ia nikmati akan segera berubah menjadi awal dari sebuah mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan. Langit sore itu berwarna jingga keemasan, memantulkan cahaya hangat pada kelopak-kelopak mawar yang basah oleh air. Fania memegang selang air dengan santai, mengarahkannya dari satu pot ke pot lainnya. Angin sepau-sepau meniup beberapa helai rambutnya yang tergerai. Ia merasa begitu tenang, seolah semua beban pekerjaan dan hiruk-pikuk kota telah larut dalam kedamaian rumah ini. Di dalam, ia bisa mendengar sayup-sayup suara televisi yang dinyalakan oleh Ibu Winda. Semua berjalan normal, persis seperti 2 hari sebelumnya. Ia tersenyum sendiri, membayangkan akan menceritakan pada ibunya di telepon nanti malam betapa baiknya ibu mertuanya, betapa ia telah salah sangka selama ini. Saat sedang asyik menyirami pot bunga yang terletak paling ujung, dekat dengan pagar pembatas antara rumah Ibu Winda dan rumah tetangga sebelahnya, Fania mendengar suara berderit pelan. Pagar rendah dari kayu itu sedikit terbuka. Awalnya ia mengabaikannya, mengira itu hanya karena tiupan angin. Namun kemudian, ia melihat sesosok kepala berambut putih penuh uban muncul dari celah pagar itu. Itu Nenek Lastri, tetangga sebelah yang Fania lihat sekilas beberapa kali saat ia sedang menyapu halaman. Usianya mungkin sudah lebih dari 70 tahun, wajahnya penuh keriput, namun sorot matanya biasanya terlihat teduh dan ramah. Tapi tidak sore ini. Mata yang biasanya teduh itu kini membelalak ngeri, bergerak liar seolah mengawasi keadaan sekitar. Wanita tua itu memberi isyarat dengan tangannya yang keriput, memanggil Fania untuk mendekat dengan gerakan yang cepat dan panik. Fania mengerutkan keningnya, bingung. Ia mematikan keran air dan melangkah ragu mendekati pagar. "Ada apa, Nek?" tanya Fania dengan suara pelan, merasa ada yang tidak beres. Nenek Lastri tidak menjawab. Ia menempelkan jari telunjuknya ke bibir, lalu kembali memberi isyarat agar Fania merapat. Jantung Fania mulai berdebar sedikit lebih cepat. Ia membungkukkan badannya di atas pagar kayu itu, mendekatkan telinganya. Napas Nenek Lastri terdengar berat dan terengah-engah, seperti habis berlari. "Kamu harus dengarkan saya baik-baik, Nak," bisik Nenek Lastri. Suaranya bergetar hebat. Matanya terus awas memandang ke arah pintu rumah Ibu Winda. "Jangan percaya apapun yang kamu lihat di rumah ini. Semua hanya pura-pura." Fania membeku. Kalimat itu seperti sambaran petir di langit yang cerah. "Maksud nenek apa? Saya tidak mengerti." Nenek Lastri mencengkeram lengan Fania. Cengkeramannya terasa mengejutkan kuat untuk wanita seusianya. Wajahnya yang pucat pasi kini hanya berjarak beberapa senti dari wajah Fania. "Tidak ada waktu untuk menjelaskan," desisnya lagi. Kepanikan dalam suaranya semakin menjadi-jadi. Kemudian, ia mengucapkan kalimat yang akan menghantui Fania selama sisa malam itu. "Cepat kabur dari rumah itu malam ini. Kutunjukkan sifat asli dari ibu mertuamu." Otak Fania seolah berhenti bekerja. Kabur? Sifat asli? Apa maksud semua ini? Apakah nenek ini sedang mengigau? Namun, ketakutan yang terpancar dari matanya terasa begitu nyata, begitu menular. Sebelum Fania sempat membuka mulut untuk bertanya lebih lanjut, Nenek Lastri tiba-tiba melepaskan cengkeramannya. Matanya terpaku pada sesuatu di belakang Fania. "Lagi bicara sama siapa, sayang?" Suara Ibu Winda yang lembut dan merdu terdengar dari arah teras. Fania sontak berbalik. Jantungnya seperti melompat ke tenggorokan. Ibu mertuanya berdiri di sana, membawa nampan berisi 2 cangkir teh hangat. Senyumnya masih sama ramahnya seperti biasa. Saat Fania menoleh kembali ke arah pagar, Nenek Lastri sudah tidak ada. Pagar kayu itu sudah tertutup rapat. Wanita tua itu lenyap secepat ia muncul, hanya menyisakan Fania yang berdiri mematung dengan selang air di tangan dan kebingungan yang menyesakkan dada. "Oh, itu tadi saya lihat ada ulat di daun mawar," jawab Fania gugup, berusaha terdengar senormal mungkin.
Kebohongan itu terasa keluh di lidahnya. Ibu Winda tertawa kecil. Rajin sekali menantu ibu ini. Sampai ulat pun diperhatikan. Sudah, ayo masuk. Kita minum teh dulu. Sebentar lagi Rangga pulang. Fania meletakkan selang air dengan tangan yang sedikit gemetar dan mengikuti langkah ibu mertuanya masuk ke dalam rumah. Ia duduk di kursi rotan di teras, menerima cangkir teh yang disodorkan kepadanya. Aroma melati dari teh itu kini terasa memuakan. Senyum Ibu Winda yang sedang menatapnya tidak lagi terlihat teduh, melainkan seperti sebuah topeng yang menyembunyikan sesuatu yang gelap. Setiap kata-katanya yang lembut kini terdengar seperti desisan ular di telinga Fania. Sepanjang sisa sore itu, pikiran Fania berkecamuk hebat. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa Nenek Lastri mungkin sudah sedikit pikun. Orang tua kadang bisa berkata aneh-aneh. Mungkin nenek itu punya masalah pribadi dengan Ibu Winda di masa lalu. Ya, itu pasti alasannya. Tidak mungkin ibu mertuanya yang begitu baik dan perhatian adalah orang jahat. Tidak mungkin surga yang ia rasakan selama 3 hari ini hanyalah sebuah ilusi. Namun, bayangan wajah panik Nenek Lastri dan bisikannya yang mendesak terus berputar di kepalanya. Cepat kabur malam ini. Kenapa harus malam ini? Apa yang akan terjadi? Fania melirik ke arah Ibu Winda yang sedang asyik merajut di kursi sebelahnya. Wanita itu terlihat begitu tenang, begitu damai. Bagaimana mungkin sosok seperti ini menyimpan rahasia kelam? Lalu Fania teringat pada Dimas. Sikapnya yang pendiam, tatapan matanya yang selalu gelisah, dan caranya menghindari kontak mata. Apakah itu ada hubungannya? Apakah Dimas juga mengetahui sifat asli ibunya? Pertanyaan-pertanyaan itu menusuk benaknya tanpa henti, menciptakan badai kecurigaan dan ketakutan. Ketika Rangga dan Dimas pulang, Fania berusaha bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi ia tahu aktingnya buruk. Ia lebih banyak diam saat makan malam, hanya mengaduk-aduk makanannya tanpa selera. "Kamu sakit, Van?" tanya Rangga, menyentuh punggung tangannya. Sentuhan itu terasa hangat, tapi tidak cukup untuk menenangkan kegelisahan Fania. "Tidak apa-apa, Mas. Cuma sedikit lelah saja," jawabnya pelan. Oh, Fania memang kecapean sepertinya. Seharian ini dia bantu ibu di taman, masak sarapan, rajin sekali. Timpal Ibu Winda, nadanya penuh perhatian. Perhatian yang kini membuat bulu kuduk Fania berdiri. Fania melirik Dimas yang duduk di seberangnya. Pemuda itu juga sama diamnya seperti biasa. Namun Fania merasa menangkap sesuatu yang berbeda di matanya saat ia melirik ke arah ibunya. Sesuatu yang menyerupai ketakutan? Atau Fania hanya berhalusinasi? Malam itu, Fania tidak bisa tidur. Ia berbaring di samping Rangga yang sudah terlelap. Napasnya teratur dan dalam. Suara detak jam dinding di ruang tengah terdengar begitu keras di keheningan malam, seolah menghitung mundur menuju sesuatu yang tidak diketahui. Rumah yang tadinya terasa nyaman dan hangat kini terasa asing dan mengancam. Setiap bayangan di sudut ruangan tampak seperti monster yang siap menerkam. Setiap derit kayu lantai terdengar seperti langkah kaki seseorang yang mengintai. Bisikan Nenek Lastri kembali terngiang. "Kutunjukkan sifat asli dari ibu mertuamu." Bagaimana caranya? Apa yang harus Fania lakukan? Haruskah ia membangunkan Rangga dan menceritakan semuanya? Rangga pasti akan menganggapnya gila atau menuduhnya berprasangka buruk pada ibunya. Ia akan berkata Nenek Lastri sudah tua dan pikun. Fania akan terlihat seperti menantu yang tidak tahu berterima kasih. Ia sendirian dalam hal ini. Rasa takut bercampur dengan rasa penasaran yang kuat. Ia harus tahu kebenarannya. Ia tidak bisa lari begitu saja tanpa bukti, tanpa penjelasan. Tapi ia juga tidak bisa tinggal diam dan menunggu. Kegelisahannya mencapai puncak. Dengan jantung berdebar kencang, ia memutuskan untuk melakukan sesuatu. Ia menyibakkan selimutnya sepelan mungkin, berusaha tidak menimbulkan suara. Ia harus keluar dari kamar ini, harus mencari petunjuk. Mungkin Nenek Lastri meninggalkan sesuatu untuknya. Itu satu-satunya harapan yang ia miliki saat ini. Dengan langkah gemetar, ia menekan gagang pintu, membukanya perlahan,
dan melangkah keluar menuju kegelapan yang menyelimuti rumah itu. Keheningan malam itu terasa berat dan menyesakan, seolah seluruh udara di dalam rumah telah tersedot habis. Vania berdiri di lorong yang gelap, hanya diterangi oleh seberkas cahaya bulan yang menerobos masuk dari jendela di ujung koridor. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga ia bisa merasakannya bergetar di tenggorokannya. Setiap derit kecil papan lantai di bawah kakinya terdengar seperti ledakan di telinganya. Ia takut salah satu suara itu akan membangunkan Ibu Indah, atau lebih buruk lagi, Rangga, yang akan menatapnya dengan bingung dan menanyakan apa yang sedang ia lakukan berkeliaran seperti pencuri di tengah malam. Namun, bayangan wajah Nenek Lastri yang penuh teror dan bisikannya yang mendesak memberinya kekuatan untuk terus melangkah. Rasa penasaran yang membakar kini telah mengalahkan rasa takutnya. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan langkah yang dibuat seringan mungkin, ia menuruni tangga menuju lantai 1. Tujuannya adalah pagar di samping rumah, tempat ia bertemu dengan Nenek Lastri sore tadi. Ia berharap wanita tua itu meninggalkan sesuatu, sebuah petunjuk, atau penjelasan apapun yang bisa membuatnya mengerti. Udara malam yang dingin langsung menyergap kulitnya begitu ia berhasil membuka pintu samping tanpa suara. Ia menyelinap keluar, merapatkan kardigan tipisnya ke tubuh. Halaman rumah itu tampak sangat berbeda di bawah selubung kegelapan. Bayangan dari pohon-pohon besar tampak seperti raksasa yang mengancam, dan suara jangkrik yang biasanya menenangkan kini terdengar seperti bisikan-bisikan misterius. Ia bergegas menuju pagar kayu, matanya awas memindai sekeliling. Di dekat pagar, ada deretan pot bunga yang sama dengan yang ia sirami sore tadi. Ia berjongkok, tangannya yang dingin mulai meraba-raba di sekitar pot-pot itu, di sela-sela dedaunan, dan di bawah bibir pot tanah liat. Awalnya ia tidak menemukan apa-apa. Keputusasaan mulai merayapinya. Mungkin ia salah mengartikan semuanya. Mungkin ini hanya tindakan bodoh yang didasari oleh omongan seorang wanita tua yang kesepian. Ia hampir menyerah dan kembali ke dalam saat jemarinya merasakan sesuatu yang ganjil di bawah pot mawar yang paling besar dan rimbun. Sebuah lipatan kertas kecil yang terasa lembab. Dengan tangan gemetar, ia menarik kertas itu keluar. Ia tidak berani menyalakan senter dari ponselnya karena takut terlihat dari jendela. Ia membawanya ke bawah seberkas cahaya bulan yang paling terang, memicingkan mata untuk membaca tulisan tangan yang sedikit miring dan terburu-buru. Laci kerja tuannya yang dulu. Kuncinya di bawah pot anggrek tua. Hanya itu. 2 kalimat pendek yang penuh teka-teki. Tuannya yang dulu. Vania langsung tahu yang dimaksud adalah almarhum ayah mertuanya. Tapi ruang kerja? Vania teringat Rangga pernah menunjuk sebuah pintu di ujung lorong lantai 2 dan berkata, "Itu dulu ruang kerja ayah. Sejak ayah meninggal, ibu menguncinya dan tidak pernah ada yang masuk lagi. Terlalu banyak kenangan," katanya. Ruangan yang selalu terkunci. Sekarang bagian kedua dari petunjuk itu, kuncinya di bawah pot anggrek tua. Vania mengedarkan pandangannya ke seluruh taman depan. Ada banyak sekali pot, tapi tidak ada anggrek. Mungkin di belakang? Ia berjalan mengendap-endap menyusuri sisi rumah, menuju halaman belakang yang lebih gelap dan jarang terjamah. Di sana, di sudut yang agak tersembunyi di dekat gudang perkakas, ia melihatnya. Beberapa pot anggrek yang tampak sedikit tidak terurus, daunnya berdebu. Salah satunya tampak paling tua. Pot tanah liatnya sudah ditumbuhi lumut tipis di beberapa bagian. Jantungnya kembali berdebar. Dengan hati-hati, ia mengangkat pot yang ternyata cukup berat itu. Dan di sana, dilekukan bagian bawah pot, tergeletak sebuah kunci kuningan kecil yang sudah agak berkarat, diselotip agar tidak jatuh. Vania meraih kunci itu. Rasanya dingin dan padat di telapak tangannya. Ini adalah kunci menuju jawaban yang ia cari. Menyelinap kembali ke dalam rumah terasa lebih menegangkan daripada saat keluar. Ia harus melewati ruang makan dan ruang keluarga yang luas, di mana setiap perabotan seolah siap menjegalnya dalam gelap. Akhirnya, ia berhasil mencapai lantai 2. Ia berhenti di depan pintu kamar tidurnya sejenak, memastikan Rangga masih tertidur pulas, sebelum melanjutkan langkahnya ke ujung lorong, menuju pintu berwarna coklat tua yang belum pernah ia lihat terbuka. Ia memasukkan kunci itu ke lubang kunci. Terdengar bunyi, klik,
yang pelan namun terasa memekakan telinga di keheningan itu. Ia menahan napas, menunggu. Tidak ada suara apapun. Ia memutar gagang pintu perlahan dan mendorongnya. Pintu itu berderit pelan, menyebarkan aroma debu dan kertas tua yang sudah lama tidak tersentuh udara segar. Fania melangkah masuk dan menutup pintu di belakangnya sepelan mungkin. Ia mengeluarkan ponselnya, menyalakan layarnya dengan tingkat kecerahan paling rendah sebagai sumber cahaya. Ruangan itu persis seperti kapsul waktu. Sebuah meja kerja kayu yang kokoh berdiri di tengah ruangan. Di atasnya ada lampu meja kuno, beberapa tumpukan buku yang sudah menguning, dan sebuah tempat pulpen yang kosong. Rak-rak buku yang menjulang tinggi memenuhi dinding. Isinya bukan buku bacaan, melainkan map-map tebal dan bundel dokumen. Semuanya dilapisi debu tipis. Ia mendekati meja kerja itu. Jantungnya berdegup kencang seolah akan meledak. Petunjuknya berkata, "Laci kerja." Ada 3 laci di sisi kanan meja. Ia mencoba membuka yang paling atas. Terkunci. Laci kedua juga sama. Saat ia mencoba laci ketiga yang paling bawah, laci itu terbuka dengan mudah. Ternyata tidak semua laci dikunci. Isi laci itu membuatnya mengerutkan kening. Tidak ada emas batangan atau surat wasiat rahasia. Yang ada hanyalah tumpukan dokumen yang terlihat biasa saja. Laporan bank, tagihan kartu kredit, laporan keuangan. Namun saat Fania mulai memeriksanya satu persatu di bawah cahaya ponselnya yang redup, napasnya tercekat. Ia menemukan setumpuk laporan keuangan palsu. Di sana tertera pengeluaran besar-besaran untuk biaya pengobatan Ibu Winda di berbagai rumah sakit ternama, lengkap dengan kwitansi yang tampak asli. Namun Fania tahu, ibu mertuanya terlihat sangat sehat. Bahkan tadi sore Ibu Winda baru saja mengangkat sekarung pupuk sendirian. Lalu ia menemukan beberapa lembar surat perjanjian utang. Jantungnya serasa berhenti berdetak saat melihat nama yang tertera di sana. Rangga Pratama, suaminya. Utang dalam jumlah ratusan juta rupiah yang diambil dari rentenir. Dengan jaminan sertifikat rumah ini. Tanda tangan Rangga ada di sana. Tapi Fania merasa ada yang aneh. Terlihat sangat mirip. Tapi sedikit kaku. Dipalsukan? Untuk apa? Uang itu ditransfer ke rekening atas nama Ibu Winda, dengan keterangan, biaya renovasi rumah. Padahal setahu Fania, rumah ini tidak pernah direnovasi besar-besaran. Kepalanya mulai pusing. Ini semua terlalu banyak. Penipuan. Pemalsuan. Tapi bukti yang paling menghancurkan ada di bagian paling bawah laci itu. Sebuah buku harian kecil bersampul kulit yang sudah usang. Di halaman pertamanya tertulis nama pemiliknya, Aryo Wijoyo, nama almarhum ayah mertuanya. Dengan tangan gemetar, Fania membuka lembaran-lembaran buku itu. Tulisan tangannya rapi, namun di beberapa bagian terakhir terlihat berantakan dan bergetar, seolah ditulis dalam keadaan putus asa. Aku syok dengan apa yang kulihat ternyata. Ini bukanlah catatan harian biasa. Melainkan jeritan hati seorang pria yang terperangkap dalam neraka yang diciptakan oleh istrinya sendiri. Fania membaca beberapa entry secara acak. 10 Januari 2014. Winda lagi-lagi membuatku bertengkar dengan adikku lewat telepon. Dia bilang adikku hanya ingin meminjam uang dan tidak pernah tulus. Dia memutarbalikkan semua perkataanku. Sekarang, adikku pun tak mau bicara lagi denganku. Aku merasa semakin sendirian. Satu persatu, dia memutus semua hubunganku dengan keluargaku. 5 Juni 2014. Aku mencoba membicarakan soal keuangan kami. Usahaku sedang sulit, tapi dia terus menuntut untuk membeli perhiasan baru. Katanya untuk investasi dan menjaga penampilan keluarga. Saat aku menolak, dia menangis selama 3 hari, tidak mau makan, dan mengatakan aku sudah tidak mencintainya lagi. Aku lelah. Aku akhirnya memberikan apa yang dia mau, dengan uang yang seharusnya untuk modal usaha. 21 November 2014. Kesehatanku menurun. Dokter bilang aku terlalu banyak pikiran. Aku mencoba bercerita pada Winda, tapi dia hanya bilang aku terlalu manja. Dia bilang dia jauh lebih menderita karena harus mengurus semuanya. Dia mengontrol semua obat yang kuminum.
Terkadang aku merasa lebih lemah setelah meminumnya. Entry terakhir, yang ditulis beberapa minggu sebelum beliau meninggal, adalah yang paling membuat Fania merinding. 15 Februari 2015. Aku tahu aku tidak akan lama lagi. Winda sudah mengambil alih semuanya. Aset, surat-surat berharga, bahkan anak-anakku. Rangga memujanya seperti Dewi. Dia tidak melihat apa yang ibunya lakukan padaku. Dimas tahu, aku bisa melihatnya dari matanya yang ketakutan. Tapi dia hanya anak kecil. Dia tidak berdaya. Ya Tuhan, lindungi anak-anakku dari ibu mereka sendiri. Dia bukan malaikat. Dia adalah serigala berbulu domba. Fania menutup buku harian itu dengan kasar. Napasnya terengah-engah. Air mata mengalir tanpa bisa ia bendung. Rasa dingin yang menusuk menjalari tulang punggungnya. Semua kepingan puzzle kini menyatu membentuk sebuah gambar yang mengerikan. Senyum lembut Ibu Winda, pelukannya yang hangat, masakannya yang lezat, perhatiannya yang berlebihan. Semua itu adalah topeng. Topeng yang menyembunyikan wajah seorang manipulator ulung, seorang wanita serakah dan kejam yang telah menghancurkan suaminya secara perlahan dan kini sedang melakukan hal yang sama pada putranya sendiri. Surga 3 hari yang ia rasakan ternyata dibangun di atas pondasi kebohongan dan penderitaan orang lain. Dan sekarang, ia terjebak di dalamnya. Pagi datang terlalu cepat. Fania merasa seolah ia tidak tidur sama sekali. Hanya menutup mata selama beberapa jam sementara pikirannya terus berputar dalam labirin kengerian. Saat ia berhasil menyelinap kembali ke kamar sebelum subuh, ia langsung membersihkan diri, mencoba menghapus jejak petualangan malamnya. Ia mengembalikan kunci ke tempatnya semula di bawah pot anggrek, dan membakar secari kertas dari Nenek Lastri di wastafel kamar mandi hingga menjadi abu. Namun ia tidak bisa menghapus apa yang telah ia lihat dan baca. Bukti-bukti itu, terutama buku harian ayah mertuanya, kini tersembunyi dengan aman di kompartemen rahasia di dalam tas laptopnya. Ketika ia turun untuk sarapan, pemandangan di ruang makan terasa seperti adegan dari film horor psikologis. Di sana, Ibu Winda sedang menata meja dengan senyum manis yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Ia mengenakan daster batik yang sederhana, rambutnya disanggul rapi, membuatnya tampak seperti ibu rumah tangga yang lembut dan bersahaja. Ia menyapa Fania dengan riang. Pagi, Fania sayang. Tidurmu nyenyak? Ayo sarapan. Ibu sudah buatkan bubur ayam kesukaanmu. Setiap kata yang keluar dari mulut wanita itu kini terdengar seperti kebohongan yang paling busuk. Fania harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membalas senyuman itu. Pagi, Bu. Nyenyak sekali. Wah, kelihatannya enak sekali buburnya. Jawabnya. Suaranya terdengar sedikit serak. Ia berharap ibu mertuanya tidak menyadarinya. Duduk di meja makan yang sama dengan wanita itu terasa seperti siksaan. Fania melihat cara Ibu Winda menyendokkan bubur ke mangkuk Rangga. Cara ia menepuk bahu Dimas dengan penuh kasih sayang. Semua terasa seperti sebuah pertunjukan sandiwara yang dimainkan dengan sangat sempurna. Senyum manis itu bukan lagi tanda kehangatan, melainkan seringai licik dari seorang predator yang sedang mengamati mangsanya. Setiap perhatiannya tidak lagi terasa tulus, melainkan seperti jerat tak terlihat yang perlahan-lahan mengikat mereka semua. Fania merasa mual. Ia hanya bisa menelan beberapa suap bubur sebelum berkata perutnya terasa tidak enak. Loh, kenapa, Nak? Masuk angin, ya? Sini, Ibu buatkan teh jahe hangat. Tawar Ibu Winda dengan raut wajah khawatir yang sangat meyakinkan. Fania menggeleng cepat. Tidak usah, Bu. Terima kasih. Mungkin hanya butuh istirahat sebentar. Ia harus bicara dengan Nenek Lastri. Ia butuh konfirmasi. Ia butuh penjelasan lebih. Ia tidak bisa memikul beban ini sendirian. Setelah sarapan, saat Rangga sibuk dengan panggilan telepon dari kantornya dan Dimas sudah berangkat ke kampus, Fania melihat kesempatannya. Ibu Winda sedang asyik menonton sinetron di ruang tengah. Bu, sampah di dapur sepertinya sudah penuh. Biar Fania yang buang ke depan. Ya, ujarnya, mencoba terdengar sesantai mungkin. Oh, biar ibu saja nanti, sayang. Kamu istirahat saja. Tidak apa-apa, Bu. Sekalian cari angin segar.
balas Fania cepat. Segera meraih kantong sampah dan bergegas keluar sebelum ibu mertuanya sempat mencegahnya. Ia berjalan cepat ke tempat pembuangan sampah di depan gerbang. Jantungnya berdebar menantikan kemunculan Nenek Lastri. Benar saja, tak lama setelah ia meletakkan kantong sampah, pagar kayu di sebelah rumah berderit. Sosok wanita tua itu muncul, kali ini dengan wajah yang lebih tenang namun tetap waspada. "Nenek sudah menduga kamu akan keluar," bisik Nenek Lastri. "Nek, saya sudah menemukan semuanya," balas Fania dengan suara bergetar. "Ruang kerja, kunci, buku harian Pak Aryo semuanya. Tolong jelaskan pada saya. Nek, apa semua itu benar?" Nenek Lastri menghela napas panjang. Sorot matanya penuh dengan kesedihan dan penyesalan. "Anak baik, apa yang kamu baca di buku harian sahabat saya itu, semuanya benar. Bahkan, itu belum setengah dari penderitaan yang dia alami." Wanita tua itu kemudian mulai bercerita. Ia dan almarhum Aryo Wijoyo sudah bertetangga sejak mereka sama-sama masih muda. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Winda, yang tadinya terlihat sebagai istri yang penurut, perlahan-lahan menunjukkan sifat aslinya setelah beberapa tahun menikah. Ia adalah seorang wanita yang haus akan kontrol dan kemewahan. Ia memanipulasi suaminya dengan tangisan dan drama, membuatnya merasa bersalah atas hal-hal sepele. Aryo itu orangnya baik, terlalu baik. Dia tidak tegaan. Winda memanfaatkan itu, kata Nenek Lastri, matanya berkaca-kaca. Winda memutus hubungan Aryo dengan semua teman dan saudaranya. Dia meyakinkan Aryo bahwa hanya dialah satu-satunya orang di dunia ini yang benar-benar peduli padanya. Dia menguras habis harta suaminya untuk gaya hidupnya. Sementara Aryo bekerja banting tulang sampai sakit-sakitan. Saat Aryo jatuh sakit, Winda menjadikannya alasan untuk semakin mengontrol hidupnya. Dia bilang pada semua orang betapa setianya dia merawat suaminya yang sakit, padahal di dalam rumah ini, dia mengabaikannya, bahkan mungkin mempercepat kematiannya dengan tekanan mental yang terus-menerus. Fania mendengarkan dengan napas tertahan. Cerita itu melengkapi semua potongan informasi mengerikan yang ia temukan semalam. "Saya merasa sangat bersalah," lanjut Nenek Lastri. Suaranya pecah. "Saya mencoba menasihati Aryo, tapi dia sudah terlalu terperangkap. Saat itu saya takut untuk ikut campur lebih jauh. Saya takut pada Winda. Dia bisa menjadi sangat licik dan pendendam. Tapi ketika saya melihatmu dan Rangga datang, dan saya melihat cara Winda menatapmu dengan tatapan yang sama persis seperti saat dia menatap harta suaminya dulu, saya tidak bisa diam saja. Saya tidak akan membiarkan sejarah terulang. Saya berutang itu pada sahabat saya." Air mata Fania kembali mengalir. Ia tidak lagi merasa sendirian. Ada orang lain yang tahu kebenarannya. "Lalu, apa yang harus saya lakukan, Nek?" Rangga sangat memuja ibunya. "Dia tidak akan percaya pada saya." "Kumpulkan bukti," jawab Nenek Lastri tegas. "Orang seperti Winda hanya bisa dikalahkan dengan fakta yang tidak terbantahkan. Kamu harus cerdas. Nak, jangan sampai dia curiga. Pura-pura tidak tahu apa-apa. Teruslah menjadi menantu yang baik, sambil membuka telinga dan matamu lebar-lebar." Percakapan itu memompa semangat baru ke dalam diri Fania. Rasa takutnya berubah menjadi sebuah tekad yang membara. Ia tidak akan lari. Ia akan melawan, demi suaminya, demi Dimas, dan demi almarhum ayah mertuanya yang tidak pernah mendapatkan keadilan. Kesempatan pertama untuk mengumpulkan bukti datang lebih cepat dari yang ia duga. Siang itu, saat ia sedang pura-pura membaca buku di ruang keluarga, Ibu Winda menerima telepon. Fania bisa melihat dari sudut matanya. Ibu mertuanya berjalan menjauh ke arah taman belakang, seolah mencari privasi. Ini dia. Dengan gerakan yang telah ia latih dalam benaknya, Fania meraih ponselnya, mengaktifkan aplikasi perekam suara, dan meletakkannya di bawah bantal sofa. Kemudian ia bangkit dan berjalan ke dapur dengan santai, seolah hendak mengambil minum. Dari jendela dapur yang sedikit terbuka, ia bisa mendengar percakapan Ibu Winda dengan cukup jelas. "Halo, Rina? Iya, ini aku. Aduh, seperti biasa, kondisiku makin menurun saja ini. Kemarin habis kontrol,
Dokter bilang katup jantungku makin lemah. Biaya terapinya mahal sekali. Rin, aku sampai bingung cari uangnya di mana. Rangga, kasihan anak itu. Aku tidak mau membebaninya. Dia sudah kerja keras di Jakarta. Makanya ini, aku mungkin mau jual beberapa perhiasan peninggalan almarhum. Iya, buat tambah-tambah biaya berobat. Fania mengepalkan tangannya di bawah meja dapur. Kebohongan yang sangat lancar dan meyakinkan. Ia tahu dari laporan keuangan semalam bahwa tidak ada terapi katup jantung. Yang ada hanyalah transferan rutin ke rekening pribadi atas nama Ibu Indah sendiri. Setelah ibu mertuanya menutup telepon dan kembali masuk, Fania menunggu beberapa saat sebelum kembali ke ruang keluarga. Dengan jantung berdebar, ia mengambil ponselnya dan menghentikan rekaman. Ia berhasil. Ia mendapatkan bukti pertamanya. Sebuah rekaman berdurasi 3 menit berisi drama palsu dan kebohongan yang dirancang untuk memeras simpati dan, tentu saja, uang. Sambil mendengarkan kembali rekaman itu di dalam kamarnya dengan menggunakan earphone, Fania merasakan campuran antara rasa ngeri dan kekuatan. Ini adalah peluru pertamanya. Perang dingin ini telah resmi dimulai, dan ia tidak akan berhenti sampai topeng malaikat itu hancur berkeping-keping. Fania tahu ia tidak bisa melawan sendirian. Pertarungan ini bukan sekadar adu mulut atau perdebatan, melainkan sebuah perang psikologis melawan seorang ahli manipulasi. Rangga adalah benteng yang harus ia tembus. Namun benteng itu dibangun dari fondasi cinta dan bakti selama puluhan tahun kepada ibunya. Setiap serangan langsung yang ia lancarkan hanya akan membuat Rangga semakin memperkuat pertahanannya, dan Fania akan dicap sebagai menantu jahat yang pencemburu. Ia membutuhkan seseorang dari dalam benteng itu. Seseorang yang sudah mengetahui kebusukan di dalamnya namun terlalu takut untuk keluar. Ia membutuhkan Dimas. Namun, mendekati Dimas adalah sebuah tantangan tersendiri. Pemuda itu seperti seekor kura-kura yang akan langsung menarik kepalanya ke dalam cangkang begitu merasakan ada bahaya. Selama beberapa hari setelah penemuan di ruang kerja, Fania mencoba mengamati adiknya iparnya itu lebih saksama. Ia melihat bagaimana bahu Dimas akan menegang setiap kali ibunya memanggil namanya dengan nada manis yang dibuat-buat. Ia melihat bagaimana Dimas selalu memastikan untuk tidak pernah sendirian di dalam satu ruangan bersama ibunya. Selalu mencari alasan untuk pergi atau menyibukkan diri dengan ponselnya. Tatapan matanya yang kosong itu, yang dulu Fania kira sebagai sikap cuek seorang remaja, kini ia pahami sebagai topeng untuk menyembunyikan ketakutan yang kronis. Ibu Indah, di sisi lain, memperlakukan Dimas seperti properti. Di depan orang, ia akan memujinya sebagai anak yang penurut dan pintar. Namun saat mereka hanya berada di lingkungan keluarga, Fania bisa melihat tusukan-tusukan verbal yang dilancarkan wanita itu, dibungkus dengan selubung nasihat. Dimas, kamu itu harusnya lebih banyak bergaul. Jangan di kamar terus. Nanti jadi aneh seperti anak tetangga sebelah. Ujarnya suatu kali saat makan malam. Nadanya terdengar ringan, namun Fania bisa melihat kilat merendahkan di matanya. Atau, uang jaket yang kamu minta kemarin itu, ibu belikan yang lebih bagus. Mereknya terkenal. Pakai itu saja. Jangan pakai jaketmu yang kusam itu. Malu-maluin. Ibu Winda tidak memberikan pilihan. Ia mendikte. Ia mengontrol setiap aspek kehidupan putra bungsunya, dari pakaian hingga pergaulan, dengan dalih kasih sayang seorang ibu. Fania mencoba pendekatan pertama yang lembut. Suatu sore, ia melihat Dimas sedang duduk sendirian di teras belakang, membaca sebuah buku komik. Ini adalah kesempatan yang langka. Fania membuat 2 cangkir es teh manis dan menghampirinya. "Hai, Dimas, boleh aku duduk di sini?" Tanya Fania seramah mungkin. Dimas tampak terkejut. Ia mengangkat kepalanya dari buku, matanya bergerak cepat ke arah pintu, seolah memastikan ibunya tidak ada di sana. "Oh, iya, Mbak. Silakan," jawabnya pelan, langsung menutup bukunya. "Lagi baca apa?" "Kelihatannya seru," kata Fania sambil meletakkan cangkir di meja. "Cuma komik biasa, Mbak." Jawabannya singkat. Ia tidak berusaha membuka percakapan lebih lanjut. "Aku juga suka baca komik dulu." Fania mencoba lagi. "Dulu aku koleksi banyak sekali.
Kamu suka genre apa? Dimas hanya mengangkat bahu. Apa saja? Keheningan yang canggung menyelimuti mereka. Pemuda itu terlihat sangat tidak nyaman. Ia terus-menerus melirik ke dalam rumah. Fania tahu usahanya gagal. Cangkang pemuda itu terlalu tebal untuk ditembus dengan obrolan ringan. Pendekatan ini tidak akan berhasil. Ia harus menemukan cara lain, cara yang lebih mengejutkan, yang bisa meretakkan cangkang itu dalam sekejap. Kesempatan itu datang 2 hari kemudian, di malam hari. Hujan turun dengan deras, menciptakan suara gemuruh yang menenangkan sekaligus menyamarkan suara-suara lain di dalam rumah. Rangga sudah tidur lebih dulu karena kelelahan setelah seharian penuh rapat daring. Fania, yang sengaja terjaga, mendengar suara langkah kaki Dimas menuruni tangga sekitar jam 11 malam. Ia tahu dari kebiasaan yang ia amati. Dimas sering pergi ke dapur untuk membuat mie instan saat tengah malam, pelariannya dari dunia nyata. Fania menunggu 5 menit, memberinya waktu untuk mulai memasak. Kemudian, dengan membawa salah satu bukti paling kuat yang ia miliki, ia menyusul ke bawah. Ia menemukan Dimas sedang duduk sendirian di meja makan, menghadap semangkuk mie rebus yang masih mengepul. Ia tampak begitu sendirian dan rapuh di bawah cahaya lampu dapur yang temaram. Belum tidur, Dim? Sapa Fania pelan. Dimas nyaris melompat dari kursinya karena kaget. Ia berbalik dengan wajah tegang. Mbak Fania? Belum. Mbak. Lapar. Sama, kata Fania sambil menarik kursi dan duduk di seberangnya. Sebuah gerakan yang disengaja untuk menutup jalur kaburnya. Aku juga tidak bisa tidur. Dimas tidak menjawab, hanya menunduk dan mulai mengaduk-aduk mie-nya. Ia jelas berharap Fania akan segera pergi. Fania meletakkan ponselnya di atas meja, di antara mereka berdua. Ia sudah membuka sebuah file gambar di layarnya. Itu adalah foto dari salah satu surat perjanjian utang atas nama Rangga. Surat yang ia yakini tanda tangannya dipalsukan. Aku cuma mau tanya satu hal, Dimas, kata Fania. Suaranya pelan namun tegas. Apa kamu tahu soal ini? Ia mendorong ponsel itu ke arah Dimas. Awalnya Dimas ragu, namun rasa penasarannya mengalahkan ketakutannya. Ia melirik layar ponsel itu. Matanya terpaku pada deretan angka ratusan juta rupiah dan nama kakaknya yang tertera di sana. Wajahnya yang tadinya hanya tegang, kini berubah menjadi pucat pasi. Ia mengangkat kepalanya, menatap Fania dengan mata membelalak penuh kengerian dan keterkejutan. Mbak dapat ini dari mana? Bisiknya. Suaranya bergetar hebat. Itu tidak penting, jawab Fania. Yang penting adalah, kamu tahu soal ini, kan? Dimas menggelengkan kepalanya dengan cepat. Terlalu cepat. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa-apa. Ia mendorong ponsel itu kembali ke arah Fania dan hendak berdiri. Jangan bohong, Dimas, potong Fania. Nadanya masih pelan namun kini mengandung desakan. Aku sudah tahu semuanya. Aku sudah membaca buku harian ayahmu. Ucapan itu seperti sebuah pukulan telak. Dimas membeku di tempatnya. Matanya menatap Fania seolah baru melihat hantu. Bibirnya terbuka sedikit, namun tidak ada suara yang keluar. Pertahanannya runtuh seketika. Aku tahu bagaimana ibu memperlakukan ayahmu. Dan aku tahu dia sedang mencoba melakukan hal yang sama pada Mas Rangga. Dan juga padamu, lanjut Fania. Ia melihat mata Dimas mulai berkaca-kaca. Mbak tidak mengerti. Akhirnya Dimas bersuara. Nadanya penuh keputusasaan. Mbak tidak tahu seperti apa ibu sebenarnya. Dia bisa melakukan apa saja. Kita tidak bisa melawannya. Aku tidak bilang kita harus melawannya secara terang-terangan, kata Fania lembut, mencoba menenangkannya. Aku hanya butuh bantuanmu. Aku butuh informasi. Aku harus membuat Mas Rangga melihat kebenarannya sendiri. Kalau tidak, kita semua akan hancur seperti ayahmu. Penyebutan nama ayahnya sekali lagi membuat pertahanan terakhir Dimas runtuh. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya mengalir di pipinya. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Bahunya bergetar karena isak tangis yang tertahan. Semua ketakutan dan penderitaan yang ia pendam selama bertahun-tahun seolah tumpah malam itu di hadapan Fania.
Satu-satunya orang yang akhirnya melihat dan mengerti lukanya. Aku takut, Mbak. Isaknya. Aku takut sekali. Fania mengulurkan tangannya, menyentuh punggung tangan Dimas yang dingin. Aku tahu. Aku juga takut. Tapi kita akan lebih takut lagi kalau kita diam saja. Kamu tidak sendirian lagi sekarang, Dimas. Malam itu, di dapur yang remang-remang dengan diiringi suara hujan, sebuah persekutuan rahasia terbentuk. Dimas, dengan suara yang masih bergetar, menceritakan beberapa hal pada Fania. Ia membenarkan tentang utang itu, yang ia dengar secara tidak sengaja saat ibunya sedang berdebat dengan rentenir di telepon. Ia bercerita tentang kebohongan-kebohongan kecil ibunya yang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Ia adalah saksi mata dari semua sandiwara yang dimainkan ibunya, seorang penonton yang dipaksa untuk ikut bertepuk tangan. Dia selalu bilang semua ini demi kami, demi masa depan kami, kata Dimas lirih. Tapi aku tahu, semua ini hanya untuk dirinya sendiri. Sebelum mereka berpisah malam itu, Fania memberinya instruksi. Jangan tunjukkan perubahan apapun. Tetap bersikap seperti biasa. Tapi jika kamu melihat atau mendengar sesuatu yang aneh, sekecil apapun kebohongan ibu, tolong beritahu aku. Kita akan berkomunikasi lewat aplikasi pesan instan yang pesannya bisa terhapus otomatis. Dimas mengangguk pelan. Di matanya yang basah, Fania tidak hanya melihat ketakutan, tetapi juga secercah harapan yang baru menyala. Ia mungkin belum menjadi sekutu yang berani, tapi ia adalah sekutu yang memegang kunci dari dalam. Dan bagi Fania, itu sudah lebih dari cukup untuk memulai babak baru dalam perangnya. Dengan Dimas sebagai mata-matanya di dalam rumah, Fania mengubah strateginya. Ia tidak lagi hanya bersikap defensif dan mengumpulkan bukti secara diam-diam. Kini, ia bisa mulai melancarkan serangan-serangan kecil yang terukur. Tujuannya bukan untuk menjatuhkan Ibu Indah secara langsung, melainkan untuk menciptakan retakan-retakan kecil pada citra sempurnanya di mata Rangga. Ia akan memainkan permainan yang sama dengan yang dimainkan ibu mertuanya. Permainan psikologis yang halus dan mematikan. Perang dingin telah resmi dimulai. Saluran komunikasi rahasia mereka terbentuk melalui sebuah aplikasi pesan instan yang tidak populer, yang pesannya akan hilang secara otomatis setelah dibaca. Itu adalah satu-satunya cara mereka bisa bertukar informasi tanpa meninggalkan jejak. Beberapa hari pertama, Dimas hanya mengirimkan informasi-informasi kecil. Ibu bilang pada tetangga kalau beliau pusing karena darah rendah, padahal tadi pagi hasil tensinya normal. Atau, ibu baru saja membeli tas mahal secara online, lalu menyembunyikannya di lemari paling atas. Informasi-informasi ini berguna, namun Fania menunggu amunisi yang lebih besar. Sesuatu yang bisa ia gunakan untuk menciptakan efek kejut pada Rangga. Kesempatan pertama datang sekitar seminggu setelah percakapan mereka di dapur. Pagi itu, Fania menerima pesan singkat dari Dimas. Kemarin sore ibu arisan sama teman-temannya di restoran seafood. Aku lihat bonnya di laci. Dia makan banyak sekali udang dan kepiting. Fania tersenyum tipis. Ini dia. Ia teringat dengan jelas. Beberapa bulan lalu saat mereka makan di luar bersama, Ibu Indah menolak keras saat Rangga memesan cumi saus Padang. Jangan, Nak. Ibu kan alergi makanan laut parah. Bisa-bisa sesak napas nanti. Katanya saat itu dengan wajah ngeri yang sangat meyakinkan. Rangga, tentu saja, langsung membatalkan pesanan itu dan meminta maaf pada ibunya. Hari itu, Fania memutuskan untuk memasak makan malam istimewa. Ia pergi ke pasar dengan diantar Rangga, dan membeli udang galah segar yang paling besar serta beberapa ekor kepiting. Wah, mau pesta apa nih, sayang? Tanya Rangga, tampak senang. Tidak apa-apa, Mas. Tiba-tiba aku kangen sekali makan seafood. Lagi pula, kita kan belum pernah masak yang spesial selama di sini. Jawab Fania dengan senyum manis. Tapi kasihan ibu nanti tidak bisa makan. Kan ibu alergi. Kata Rangga dengan nada khawatir. Tenang saja. Aku sudah siapkan ayam goreng mentega kesukaan ibu juga. Kok? Jadi ibu tidak akan kelaparan? Balas Fania. Rencananya sudah tersusun rapi. Sore itu, dapur dipenuhi dengan aroma harum dari bumbu udang saus tiram dan kepiting asam manis.
Fania memasak dengan sepenuh hati, menyajikan hidangannya di piring-piring saji yang cantik. Saat makan malam tiba, meja makan tampak seperti perjamuan. Rangga dan Dimas tampak sangat antusias. Ibu Winda, seperti biasa, memuji penampilan masakan Fania. Wah, menantuku memang paling hebat kalau urusan dapur. Kelihatannya enak sekali, ujarnya. Fania menyajikan ayam goreng mentega di piring Ibu Winda. Ini khusus untuk Ibu, karena yang lain seafood semua. Ibu Winda tersenyum. Terima kasih, sayang. Kamu perhatian sekali. Mereka mulai makan. Fania sengaja menciptakan percakapan yang ringan dan ceria. Ia melihat bagaimana mata Ibu Winda sesekali melirik ke arah udang galah yang merah menggoda di piring Rangga. Mungkin karena merasa aman karena Fania sudah menyiapkan lauk lain, atau mungkin karena ia lupa dengan kebohongannya sendiri saking seringnya berbohong, Ibu Winda melakukan kesalahan fatal. Saat Fania sedang sibuk meladeni Rangga, ia melihat dengan sudut matanya ibu mertuanya itu dengan santai mengambil seekor udang dari piring saji dan memakannya dengan nikmat. Fania pura-pura tidak melihat. Ia terus mengobrol dengan Rangga. Tapi kemudian, ia sengaja berkata dengan nada polos. Aduh, Mas. Tadi aku lupa pakai sarung tangan waktu membersihkan udang. Sekarang tanganku jadi sedikit gatal. Mungkin aku juga ada bakat alergi seafood, ya? Rangga menoleh padanya. Oh ya? Hati-hati, sayang. Lalu, pandangannya beralih ke ibunya yang baru saja selesai mengunyah udang. Sebuah kerutan kebingungan yang sangat tipis muncul di dahinya. Loh, ibu? Bukannya ibu alergi parah sama udang? Ibu Winda tampak membeku sesaat. Garpu di tangannya berhenti di udara. Wajahnya sedikit tegang sebelum ia dengan cepat mengubahnya menjadi senyum santai. Oh, ini, alergi ibu itu aneh. Nak, kadang kambuh, kadang tidak. Tergantung kondisi badan. Kebetulan hari ini lagi fit. Jadi ibu beranikan diri coba sedikit. Sayangkan, masakan Fania enak begini kalau tidak dicicipi. Jawabnya dengan lancar. Rangga tampak menerima penjelasan itu. Oh, syukurlah kalau begitu, Bu. Ia kembali melanjutkan makannya. Namun Fania tahu, misinya berhasil. Ia melirik ke arah Dimas, yang sejak tadi hanya dia menunduk, dan melihat sebuah senyum yang sangat tipis, nyaris tak terlihat, tersungging di bibirnya. Benih keraguan pertama telah berhasil ditanam. Rangga mungkin melupakan kejadian ini besok, tapi di alam bawah sadarnya, sebuah data baru telah masuk, cerita ibunya tidak selalu konsisten. Serangan kedua dilancarkan beberapa hari kemudian. Kali ini targetnya adalah memori. Dimas mengirim pesan bahwa Ibu Winda sedang sering membicarakan tentang liburan keluarga mereka ke sebuah villa di puncak, yang ia sebut sebagai kenangan termanis bersama almarhum papamu. Malam harinya, saat mereka sedang bersantai di ruang keluarga, Fania sengaja mengarahkan pembicaraan ke topik liburan. Seandainya pandemi sudah benar-benar selesai, enak kali ya kita liburan bareng ke puncak, Bu. Pasti seru. Ibu Winda langsung menyambutnya dengan antusias. Wah, ide bagus itu. Ibu jadi teringat waktu dulu kita sekeluarga ke puncak. Itu adalah kenangan termanis buat ibu. Ayahmu waktu itu sehat sekali. Dia kelihatan bahagia sekali. Kita main api unggun, bakar jagung. Ah, romantis sekali rasanya. Ceritanya dengan mata menerawang, seolah sedang mengenang film drama. Rangga tersenyum mendengar cerita ibunya. Iya, aku ingat. Seru sekali waktu itu. Fania menunggu saat yang tepat. Nanti, saat ia hanya berdua dengan Rangga di kamar, ia akan melancarkan serangannya. Sebelum tidur, Fania berkata pada Rangga, Mas, aku senang deh dengar cerita ibu tadi. Tapi aku jadi kasihan sama Dimas. Rangga mengerutkan kening. Kasihan kenapa? Tadi aku ngobrol sebentar sama Dimas di dapur. Dia bilang, dia ingat sekali liburan ke puncak itu karena waktu itu dia sempat demam tinggi sampai harus dibawa ke klinik. Makanya dia tidak ikut main api unggun. Katanya dia sedih sekali waktu itu karena sendirian di kamar sementara yang lain bersenang-senang. Kata Fania,
Merangkai cerita bohong yang didasarkan pada kebenaran kecil yang mungkin terjadi. Ia tidak tahu apakah Dimas benar-benar sakit saat itu. Tapi itu tidak penting. Tujuannya adalah memancing ingatan Rangga yang sebenarnya. Rangga terdiam. Wajahnya tampak berpikir keras. Dimas sakit? Oh iya, aku baru ingat. Benar juga. Waktu itu Dimas memang sakit. Ayah sampai panik sekali. Makanya acara api unggunnya juga tidak lama. Karena ayah bolak-balik memeriksa Dimas di kamar. Aku ingat sekarang. Ayah tidak sebahagia yang ibu ceritakan. Beliau justru terlihat sangat khawatir. Fania hanya diam, membiarkan suaminya tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ia tidak perlu menambahkan apa-apa lagi. Misi kedua berhasil. Ia telah menunjukkan pada Rangga bahwa memori, termanis, ibunya adalah sebuah versi yang telah diedit sedemikian rupa untuk kepentingan ceritanya sendiri, mengabaikan penderitaan orang lain. Perang dingin itu terus berlanjut. Setiap hari, Fania melancarkan serangan-serangan kecil. Ia, tidak sengaja, menemukan tagihan kartu kredit Ibu Indah yang membengkak untuk belanja online. Padahal paginya sang ibu baru saja mengeluh tidak punya uang untuk membayar iuran lingkungan. Ia, secara polos, bertanya mengapa album foto pernikahan orang tuanya hanya ada sedikit sekali foto dari keluarga pihak ayahnya, membuat Rangga berpikir keras. Ibu Indah mulai merasakan ada yang tidak beres. Ia tidak bodoh. Ia tahu semua, kebetulan, ini terlalu sering terjadi. Senyum manisnya pada Fania kini terasa lebih kaku, dan matanya yang dulu teduh kini sering menatap Fania dengan sorot yang tajam dan penuh selidik. Atmosfer di rumah itu berubah. Surga 3 hari pertama kini telah menguap, digantikan oleh ketegangan yang pekat dan tak terucapkan. Ibu Indah tahu permainannya sedang diganggu. Dan Fania tahu, sang ratu drama itu tidak akan tinggal diam. Ia pasti sedang mempersiapkan serangan balasan yang jauh lebih besar dan lebih kejam. Ketegangan di rumah itu kini bisa diiris dengan pisau. Senyum Ibu Indah pada Fania telah lenyap, digantikan oleh tatapan dingin yang penuh perhitungan. Setiap kali mereka berpapasan di lorong atau di meja makan, Fania bisa merasakan gelombang permusuhan yang tak terucapkan. Ibu mertuanya itu kini lebih sering mengurung diri di kamar atau berbicara dengan suara berbisik di telepon. Fania tahu, sang ratu drama sedang menulis naskah untuk pertunjukan terbesarnya. Ia hanya tidak tahu kapan tirai akan diangkat. Pemicunya datang dari sebuah percakapan ringan antara Fania dan Rangga suatu malam. Mereka sedang membahas rencana keuangan masa depan mereka di dalam kamar. Aku lihat ada peluang investasi properti yang bagus. Van, mungkin kita bisa mulai mencicil sebidang tanah kecil di luar kota. Bisa jadi aset untuk anak kita nanti, kata Rangga sambil menunjukkan sebuah brosur di layar tabletnya. Ide bagus, Mas. Nanti coba kita hitung-hitung lagi dari tabungan bersama kita. Ya, jawab Fania antusias. Tanpa mereka sadari, Ibu Indah berdiri di balik pintu kamar mereka yang sedikit terbuka. Ia tidak mendengar keseluruhan percakapan, hanya menangkap frasa kunci, investasi properti, aset, dan tabungan bersama. Di dalam benaknya yang penuh kecurigaan, kalimat-kalimat itu diterjemahkan menjadi satu hal, menantunya sedang berusaha menguasai uang putranya, uang yang seharusnya menjadi miliknya. Inilah ancaman langsung terhadap sumber dayanya, terhadap kontrolnya. Malam itu, ia memutuskan bahwa Fania harus disingkirkan, dengan cara apapun. Keesokan siangnya adalah puncak dari segalanya. Rangga sedang bekerja di teras, sementara Fania membantu Dimas mengerjakan tugas kuliahnya di ruang tengah. Tiba-tiba, terdengar suara gelas pecah yang memekakan telinga dari arah dapur, diikuti oleh suara erangan yang panjang dan menyakitkan. Aduh tolong dadaku. Rangga dan Fania langsung melompat dari kursi mereka dan berlari ke dapur. Pemandangan yang mereka lihat membuat darah mereka seolah berhenti mengalir. Ibu Indah tergeletak di lantai di antara pecahan beling. Satu tangannya mencengkeram dada kirinya dengan erat. Wajahnya pucat pasi, dan napasnya terdengar pendek-pendek dan berat. Ibu! Rangga berteriak panik. Ia berlutut di samping ibunya, mencoba mengangkat kepalanya. Ibu kenapa? Apa yang sakit? Jantung-jantung ibu. Rangga sakit sekali.
Rintih Ibu Indah. Matanya terpejam seolah menahan sakit yang luar biasa. Sejak Fania datang, Ibu jadi banyak pikiran. Stres sekarang kumat lagi. Kata-kata itu, yang diucapkan dengan susah payah di sela-sela napasnya yang tersengal, adalah sebuah tuduhan yang ditembakkan langsung ke jantung Fania. Rangga, dalam kepanikannya, tidak menganalisis kalimat itu. Ia hanya mendengar ibunya kesakitan, dan penyebabnya, secara implisit, adalah istrinya. Ia menatap Fania dengan sorot mata yang Fania tidak pernah lihat sebelumnya. Campuran antara ketakutan, kebingungan, dan secercah tuduhan. Kita harus bawa ibu ke rumah sakit, seru Rangga. Ia berusaha mengangkat tubuh ibunya, namun ibunya terlalu lemah. Cepat, Van, telepon dokter pribadi ibu, Dr. Hermawan. Minta dia siap-siap di klinik Medika Sehat. Fania membeku sesaat. Klinik Medika Sehat. Dr. Hermawan. Nama-nama itu terasa familiar. Ia langsung teringat pada percakapan yang ia rekam. Itulah klinik dan dokter yang selalu disebut-sebut Ibu Indah dalam sandiwara teleponnya. Mereka adalah kaki tangannya. Jika mereka membawa Ibu Indah ke sana, maka tamatlah riwayatnya. Dokter itu akan membenarkan penyakit ibu mertuanya. Dan Fania akan selamanya dicap sebagai menantu durhaka yang membuat ibu mertuanya nyaris meninggal. Otaknya bekerja dengan cepat di tengah kepanikan itu. Ia harus mengambil alih kendali. "Jangan, Mas," seru Fania. Suaranya terdengar lebih tegas dari yang ia duga. Rangga menatapnya dengan marah. "Jangan katamu. Ibu sedang sekarat, Fania." "Bukan itu maksudku," balas Fania cepat. Berusaha menjaga suaranya agar tetap tenang meski jantungnya berdebar kencang. Klinik Medika Sehat itu jauh. Kita harus melewati 2 persimpangan lampu merah yang selalu macet. Ibu butuh pertolongan secepatnya. "Lalu kita harus kemana?" bentak Rangga. Kepanikannya memuncak. Fania sudah memikirkan ini. Berkat bantuan Dimas yang memberinya informasi tentang fasilitas kesehatan terdekat, ia sudah punya jawaban. "Ada RSUD Sentosa. Mas, hanya 10 menit dari sini kalau kita lewat jalan pintas belakang komplek. Itu rumah sakit besar. Peralatannya pasti lebih lengkap. Ini darurat. Kita tidak punya waktu untuk memilih-milih dokter pribadi." Logika Fania tidak terbantahkan. Dalam situasi darurat seperti ini, kecepatan dan kelengkapan fasilitas adalah yang utama. Rangga, meskipun masih ragu, tidak bisa menyangkal kebenaran ucapan istrinya. Dimas, yang sejak tadi berdiri mematung dengan wajah pucat, seolah mendapat isyarat, langsung menyahut. "Benar, Mas. RSUD lebih dekat. Ayo cepat." Ibu Indah, yang masih terbaring di lantai, membuka matanya sedikit. Fania bisa melihat kilat kekecewaan dan kemarahan di matanya. Rencananya telah digagalkan. Namun ia tidak bisa protes. Memprotes untuk dibawa ke rumah sakit yang lebih jauh dalam kondisi sekarat akan terlihat sangat aneh. Ia tidak punya pilihan selain pasrah saat Rangga dan Dimas memapahnya dengan susah payah ke dalam mobil. Perjalanan ke RSUD Sentosa adalah 10 menit terpanjang dalam hidup Fania. Rangga menyetir seperti orang kesetanan, sementara Fania duduk di kursi belakang, memangku kepala Ibu Indah yang terus-menerus merintih pelan. Fania tahu semua itu hanyalah akting, namun pertunjukan itu begitu meyakinkan hingga membuatnya merinding. Begitu tiba di unit gawat darurat, Ibu Indah langsung ditangani. Ia dibawa masuk ruang observasi, dipasangi berbagai macam alat. Rangga mondar-mandir di depan ruangan dengan cemas. Wajahnya tegang seperti tali yang ditarik kencang. Ia bahkan tidak menatap Fania. Di dalam benaknya, istrinya adalah biang keladi dari semua ini. Setelah sekitar 1 jam yang terasa seperti selamanya, seorang dokter muda yang tampak kompeten keluar dari ruang observasi. "Keluarga Ibu Indah?" tanyanya. "Saya putranya, Dok," jawab Rangga cepat. "Bagaimana kondisi ibu saya?" "Jantungnya, Dok." Dokter itu tersenyum tipis. Ia menatap catatan medis di tangannya sejenak sebelum menatap Rangga kembali. "Pak Rangga, tenang saja. Kondisi ibu bapak sangat stabil."
Rangga mengerutkan kening. Stabil? Tapi tadi ibu saya pingsan. Dok. Beliau bilang dadanya sakit sekali. Sesak napas. Riwayat penyakit jantungnya parah. Dokter itu menggeleng pelan. Kami sudah melakukan pemeriksaan lengkap. Rekam jantung atau EKG hasilnya menunjukkan ritme yang sangat normal dan sehat untuk wanita seusianya. Tekanan darahnya juga ideal. Kadar oksigen dalam darahnya 100%. Kami juga sudah memeriksa enzim jantung dari sampel darah, dan hasilnya negatif. Tidak ada tanda-tanda serangan jantung sama sekali. Dunia Rangga seolah berhenti berputar. Ia menatap dokter itu dengan tatapan tidak percaya. Tidak mungkin, Dok. Ibu saya. Dari gejala yang Bapak ceritakan, dan hasil pemeriksaan kami yang tidak menunjukkan adanya kelainan fisik, kemungkinan besar yang dialami ibu Bapak adalah serangan panik atau anxiety attack. Jelas dokter itu dengan sabar. Gejalanya memang bisa sangat mirip dengan serangan jantung, seperti nyeri dada dan sesak napas. Biasanya dipicu oleh stres atau tekanan emosional. Ibu Bapak sehat walafiat secara fisik. Mungkin yang beliau butuhkan hanyalah istirahat dan ketenangan. Rangga terdiam membisu. Kata-kata dokter itu berdengung di telinganya. Serangan panik. Dipicu oleh stres. Sehat walafiat. Ia menoleh ke arah Fania, yang berdiri diam di sampingnya. Ia teringat semua kejadian kecil selama beberapa minggu terakhir. Udang yang dimakan ibunya padahal mengaku alergi. Cerita liburan ke puncak yang tidak akurat. Keluhan tidak punya uang saat tagihan belanja online menumpuk. Semua retakan kecil yang Fania ciptakan di tembok kepercayaannya tiba-tiba membesar, saling menyambung, dan akhirnya membuat tembok itu runtuh berkeping-keping di hadapannya. Ia teringat kata-kata ibunya beberapa saat yang lalu. Sejak Fania datang, ibu jadi banyak pikiran. Sekarang ia mengerti. Itu bukan keluhan orang sakit. Itu adalah sebuah tuduhan yang dirancang dengan sengaja. Sebuah drama. Sebuah kebohongan besar. Wajah Rangga yang tadinya panik kini berubah menjadi dingin dan keras. Ia tidak mengatakan apa-apa pada Fania. Ia hanya berjalan masuk ke ruang observasi, di mana ibunya sedang duduk di ranjang. Tampak bingung karena sandiwaranya tidak berjalan sesuai rencana. Perjalanan pulang terasa seperti di dalam ruang hampa. Tidak ada satu kata pun yang terucap di dalam mobil. Rangga menyetir dengan kecepatan normal. Matanya lurus menatap jalanan. Rahangnya mengeras. Fania duduk di sampingnya, menatap keluar jendela. Sementara di kursi belakang, Ibu Indah duduk dengan gelisah. Ia tahu ia telah kalah dalam pertempuran ini. Kemarahan dan rasa malunya menciptakan aura gelap yang mencekam. Ia tidak tahu bahwa ini barulah awal. Perang sesungguhnya akan menantinya begitu mereka tiba di rumah. Begitu mobil berhenti di garasi, keheningan yang mencekam itu pecah. Sebelum Ibu Indah sempat melarikan diri ke dalam kamarnya untuk menyusun strategi baru atau melanjutkan perannya sebagai korban, Fania sudah lebih dulu bergerak. Ia turun dari mobil, berdiri di depan pintu rumah, dan menunggu yang lain. Saat Rangga, Dimas, dan Ibu Indah sudah berkumpul di teras, Fania menatap mereka satu persatu dengan tatapan yang tenang namun tak tergoyahkan. Kita perlu bicara, katanya. Suaranya terdengar jelas dan tegas di udara malam yang dingin. Semuanya. Sekarang juga. Di ruang keluarga. Itu bukanlah sebuah permintaan, melainkan sebuah perintah. Ibu Indah hendak memprotes. Mungkin akan mengeluh bahwa ia masih lemah dan butuh istirahat. Namun tatapan mata Rangga yang dingin dan menusuk membuatnya bungkam. Putranya itu menatapnya seolah ia adalah orang asing. Tanpa perlawanan, Ibu Indah mengikuti mereka masuk ke dalam rumah. Mereka duduk di ruang keluarga dalam formasi yang terasa seperti sebuah pengadilan. Fania dan Rangga di satu sofa, berhadapan dengan Ibu Indah yang duduk sendirian di sofa lainnya. Dimas memilih untuk berdiri di dekat jendela, menjaga jarak, seolah bersiap untuk melarikan diri kapan saja. Namun matanya tidak pernah lepas dari mereka. Lampu ruangan terasa terlalu terang, menyoroti setiap ekspresi tegang di wajah mereka. Fania menarik napas dalam-dalam. Inilah saatnya. Tidak ada jalan untuk kembali. Selama beberapa minggu terakhir ini, banyak hal aneh yang terjadi di rumah ini.
ia memulai. Suaranya tetap tenang. Dan saya tidak bisa terus-menerus berpura-pura tidak menyadarinya. Terutama setelah kejadian hari ini. Rangga, ia menoleh pada suaminya. Aku mencintaimu, dan karena itulah aku tidak bisa membiarkanmu terus-menerus dibohongi dan dimanfaatkan. Apa maksudmu? Sela Ibu Indah. Suaranya meninggi. Beraninya kamu bicara seperti itu. Kamu menuduhku. Saya tidak menuduh, Bu. Saya hanya akan menunjukkan fakta, balas Fania. Ia mengeluarkan ponselnya. Fakta pertama adalah soal kesehatan ibu. Ia memutar rekaman suara yang ia ambil beberapa minggu lalu. Suara Ibu Indah yang sedang berbicara di telepon dengan temannya, mengeluhkan katup jantung yang makin lemah, dan biaya terapi yang mahal, terdengar memenuhi keheningan ruangan. Fania menghentikan rekaman itu tepat setelah Ibu Indah selesai bicara. Rekaman ini saya ambil lebih dari 2 minggu yang lalu, kata Fania. Dan hari ini, dokter di RSUD Sentosa, seorang dokter yang netral dan tidak mengenal kita, menyatakan bahwa jantung ibu sehat walafiat. Jadi, mana yang benar, Bu? Cerita di telepon ini, atau hasil pemeriksaan medis? Wajah Ibu Indah memerah karena marah dan malu. Itu privasiku. Kamu merekamku diam-diam. Kamu melanggar hukum. Saya mungkin melanggar privasi ibu, tapi ibu melanggar kepercayaan putra ibu sendiri, balas Fania tajam. Ia tidak berhenti di situ. Ia membuka tas laptopnya dan mengeluarkan beberapa lembar kertas hasil cetak. Fakta kedua, soal keuangan. Ia meletakkan kertas-kertas itu di atas meja kopi, mendorongnya ke arah Rangga. Ini adalah salinan surat perjanjian utang atas namamu, Mas. Ratusan juta rupiah. Dipinjam dari rentenir. Aku yakin kamu tidak pernah menandatanganinya. Dan ini, ia menunjuk ke kertas lain, adalah bukti transfer uangnya, masuk rekening pribadi ibu, dengan alasan untuk renovasi rumah yang tidak pernah terjadi. Rangga mengambil kertas-kertas itu dengan tangan gemetar. Ia menatap namanya, tanda tangannya yang dipalsukan dengan sangat mirip, dan jumlah utang yang fantastis. Matanya membelalak, napasnya tercekat. Luka di hatinya karena kebohongan di rumah sakit tadi kini ditusuk lebih dalam lagi dengan pengkhianatan finansial ini. Ia mengangkat kepalanya, menatap ibunya dengan tatapan penuh luka. Ibu kenapa? Bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. Ibu Indah mulai panik. Pertahanannya goyah. Itu tidak benar. Itu semua fitnah. Perempuan ini yang merekayasanya. Dia pasti bekerja sama dengan rentenir itu untuk menjebakku. Fania sudah menduga reaksi ini. Ia sudah menyiapkan serangan terakhirnya, yang paling pamungkas. Dan fakta terakhir, Bu. Katanya sambil mengeluarkan sebuah benda kecil bersampul kulit yang sudah usang dari tasnya. Bukan dari saya, tapi dari seseorang yang sudah tidak bisa ibu sakiti lagi. Ia membuka buku harian almarhum Aryo Wijoyo. Suasana di ruangan itu menjadi semakin berat. Seolah arwah pemilik buku itu hadir di antara mereka. Saya akan bacakan beberapa bagian, kata Fania. Suaranya bergetar karena emosi. Ia mulai membaca entry-entry yang paling menyakitkan. Tentang bagaimana Ibu Indah memisahkannya dari keluarganya. Tentang bagaimana ia menguras hartanya. Tentang bagaimana ia mengabaikannya saat sakit. Fania membacakan kalimat-kalimat yang penuh dengan keputusasaan dan penderitaan seorang suami dan ayah. Saat sampai pada entry terakhir, suara Fania terdengar parau. Rangga memujanya seperti Dewi. Dia tidak melihat apa yang ibunya lakukan padaku. Dimas tahu, aku bisa melihatnya dari matanya yang ketakutan. Tapi dia hanya anak kecil. Dia tidak berdaya. Ya Tuhan, lindungi anak-anakku dari ibu mereka sendiri. Setelah Fania selesai membaca, keheningan yang tercipta terasa lebih mengerikan daripada teriakan manapun. Buku harian itu adalah bukti yang tak terbantahkan. Sebuah kesaksian dari alam baka. Dan pada saat itulah, Ibu Indah meledak. Semua topengnya hancur. Wajah lembut dan keibuannya lenyap. Digantikan oleh seringai penuh kebencian. Cukup, teriaknya. Suaranya melengking. Ia bangkit berdiri.
menunjuk Fania dengan jari gemetar. Jadi ini rencanamu? Datang ke sini, mengobrak-abrik rumahku, meracuni pikiran anak-anakku, dan merebut semua yang menjadi milikku. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Perempuan murahan yang hanya mengincar harta. Ia beralih ke Rangga. Air mata buayanya mulai mengalir. Rangga, lihat apa yang dia lakukan pada ibumu. Dia memfitnah ibumu yang sudah membesarkanmu seorang diri. Dia menghina kenangan ayahmu dengan buku harian palsu itu. Kamu akan percaya padanya? Pada orang asing ini, dan bukan pada ibu yang melahirkanmu. Ini adalah serangan balasan terakhirnya. Sebuah pertaruhan emosional yang dirancang untuk menarik Rangga kembali ke sisinya. Rangga tampak hancur. Ia menatap bukti-bukti di atas meja, lalu menatap ibunya yang sedang menangis histeris. Ia terlihat begitu bingung dan terluka, terombang-ambing di antara dua kebenaran yang saling bertentangan. Fania tahu, ini adalah momen kritis. Keputusan Rangga bergantung pada detik ini. Namun, suara lain tiba-tiba memecah kebuntuan. Suara yang pelan, namun terdengar sangat jelas di ruangan yang tegang itu. Cukup, Bu. Semua mata beralih ke Dimas, yang masih berdiri di dekat jendela. Ia melangkah maju dari bayang-bayang. Wajahnya pucat namun matanya menyiratkan sebuah keberanian yang baru ditemukan. Ia menatap lurus ke arah ibunya. Semua yang dikatakan Mbak Fania benar. Lanjutnya, suaranya sedikit bergetar namun mantap. Aku melihatnya. Aku melihat semuanya. Aku melihat bagaimana ibu memperlakukan ayah saat beliau sakit. Aku mendengar ibu berbicara di telepon dengan rentenir itu. Aku tahu tentang semua kebohongan kecil yang ibu ceritakan setiap hari. Aku diam karena aku takut. Tapi aku tidak bisa diam lagi. Kesaksian Dimas adalah paku terakhir di peti mati kebohongan Ibu Winda. Itu adalah konfirmasi dari sumber yang tidak mungkin direkayasa oleh Fania. Putra kandungnya sendiri telah menjadi saksi atas semua kejahatannya. Wajah Ibu Winda berubah dari marah menjadi syok, lalu menjadi kekalahan total. Ia menatap Dimas seolah tidak percaya. Anak penurut yang selama ini bisa ia kendalikan, kini berbalik melawannya. Ia terhuyung mundur dan jatuh terduduk kembali di sofa. Energinya seolah terkuras habis. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi teriakan. Yang tersisa hanyalah tatapan kosong seorang ratu yang baru saja kehilangan kerajaannya. Pengadilan malam itu telah berakhir. Vonisnya sudah jelas. Yang tersisa hanyalah menunggu keputusan dari sang hakim yang hatinya paling hancur, Rangga. Keheningan yang menyusul setelah pengakuan Dimas terasa lebih berat daripada baja. Udara di ruang keluarga itu seolah mengental, membuat setiap tarikan napas terasa sulit. Suara hujan yang mulai reda di luar terdengar seperti isak tangis yang mengiringi kehancuran sebuah keluarga. Semua kebohongan telah terkuak, semua topeng telah terlepas. Yang tersisa hanyalah puing-puing kebenaran yang menyakitkan, berserakan di antara mereka. Ibu Winda menatap Dimas, putra bungsunya, seolah ia adalah monster yang baru saja menikamnya dari belakang. Pengkhianatan dari Fania bisa ia terima. Itu adalah perang. Tapi pengkhianatan dari Dimas, anak penurut yang rapuh dan selalu dalam genggamannya, adalah sebuah kekalahan mutlak yang menghancurkan seluruh fondasi kekuasaannya. Wajahnya yang tadi penuh amarah kini kosong, matanya hampa, seolah jiwa telah tercerabut dari raganya. Ia kalah telak. Namun, semua orang di ruangan itu tahu, keputusan akhir tidak berada di tangan Fania, Dimas, atau bahkan Ibu Winda. Keputusan itu berada di tangan Rangga, pria yang duduk membeku di sofa, menatap kosong ketumpukan kertas bukti di atas meja. Baginya, ini bukan sekadar malam pengungkapan fakta. Ini adalah malam di mana seluruh dunia yang ia kenal, seluruh sistem kepercayaan yang membentuk dirinya, dihancurkan berkeping-keping. Sosok ibu yang ia puja sejak kecil, wanita yang ia anggap sebagai malaikat pelindungnya, pahlawan dalam hidupnya, ternyata adalah arsitek dari penderitaan ayahnya. Setiap pelukan hangat, setiap nasihat lembut, setiap pengorbanan yang selalu ia ceritakan, kini terasa seperti bagian dari sebuah sandiwara besar yang mengerikan. Ia bukan hanya dibohongi, ia telah dijadikan pion utama dalam permainan ibunya.
Ia adalah perisai sekaligus sumber daya bagi wanita itu. Cinta dan baktinya yang tulus telah dieksploitasi tanpa ampun. Rasa sakitnya begitu dalam, begitu menusuk, hingga melampaui amarah. Yang ia rasakan adalah kehampaan yang luar biasa. Ia menatap ibunya, mencoba mencari sisa-sisa dari sosok yang dulu ia kenal di wajah yang kini tampak asing dan kalah itu. Tapi ia tidak menemukannya. Yang ia lihat hanyalah seorang wanita yang terobsesi dengan kontrol, yang rela menghancurkan keluarganya sendiri demi kepentingan pribadinya. Melihat tatapan putus asa di mata Rangga, Ibu Winda seolah mendapat percikan energi terakhir. Ia memutuskan untuk memainkan kartu terakhirnya, sebuah ultimatum yang dirancang untuk memaksakan loyalitas buta. Ia bangkit, menatap Rangga dengan sisa-sisa harga dirinya yang compang-camping. "Baiklah," katanya. Suaranya serak namun penuh dengan penekanan yang dramatis. "Sekarang kamu sudah dengar semuanya. Fitnah dari istrimu dan pengkhianatan dari adikmu. Sekarang, ibu mau tahu, kamu akan berdiri di pihak siapa?" Ia mengulurkan tangannya yang sedikit gemetar. "Pilih ibu, Rangga. Ibu yang sudah mengandungmu, melahirkanmu, dan membesarkanmu. Atau..." Ia menudingkan jarinya dengan tajam ke arah Fania. "Pilih perempuan licik ini. Perempuan yang baru kamu kenal beberapa tahun, yang datang hanya untuk menghancurkan keluarga kita." Ultimatum itu menggantung di udara, beracun dan menuntut. Itu adalah pertanyaan paling kejam yang bisa dilontarkan seorang ibu kepada anaknya. Fania menahan napas. Jantungnya berdebar kencang. Ia menatap suaminya, menyerahkan semua kepercayaan yang ia miliki padanya. Ia telah melakukan bagiannya. Sekarang, giliran Rangga. Rangga tidak langsung menjawab. Ia menundukkan kepalanya, kedua tangannya terkepal erat di atas pangkuannya hingga buku-buku jarinya memutih. Keheningan yang menyiksa itu berlangsung selama hampir 1 menit penuh. Di dalam benaknya, perang besar sedang berkecamuk. Bayangan masa kecilnya, saat ibunya membacakan dongeng untuknya, saat ibunya merawatnya ketika sakit, berkelebat silih berganti dengan tulisan tangan ayahnya yang penuh penderitaan dan wajah Fania yang tulus menatapnya. Akhirnya, ia mengangkat kepalanya. Matanya merah dan basah, namun tatapannya kini jernih dan tegas. Ia tidak menatap Fania. Ia menatap lurus ke mata ibunya. "Aku tidak akan memilih," katanya pelan. Suaranya serak karena emosi yang tertahan. Ibu Winda mengerutkan kening. "Tidak mengerti. Aku tidak akan memilih antara ibu atau istriku," lanjut Rangga. Suaranya sedikit menguat. "Karena ini tidak pernah menjadi pilihan tentang orang. Ini adalah pilihan antara kebenaran dan kebohongan." Ia berdiri dari sofa. Tubuhnya yang tegap kini memancarkan aura otoritas yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya di hadapan ibunya. Ia bukan lagi anak kecil yang patuh. Ia adalah seorang suami, seorang kakak, dan seorang pria yang baru saja dipaksa untuk dewasa dalam 1 malam. "Dan aku..." Ia mengambil jeda sejenak. Setiap katanya terasa seperti palu godam yang menghancurkan harapan terakhir ibunya. "Aku memilih kebenaran. Aku memilih istriku." Ibu Winda terkesiap, seolah baru saja ditampar dengan keras. Rangga berjalan mendekati Dimas dan meletakkan tangannya di bahu adiknya yang gemetar. "Dan aku memilih adikku, yang selama ini hidup dalam ketakutan karena tidak ada yang melindunginya." Ia kembali menatap ibunya. Tatapannya kini tidak lagi mengandung luka, melainkan sebuah keputusan yang dingin dan final. "Semua kebohongan ini harus berhenti malam ini juga. Utang atas namaku itu, aku akan melunasinya. Tapi setelah itu, aku akan mengambil alih semua aset yang seharusnya menjadi hakku dan Dimas sebagai peninggalan ayah. Semua akses finansial ibu akan aku putus. Ibu bisa tinggal di rumah ini, tapi ibu akan hidup dari uang pensiun ayah yang sesungguhnya, bukan dari hasil memanipulasi anak-anak ibu." Setiap kalimat adalah sebuah vonis. Rangga tidak hanya memilih Fania, ia merombak total struktur kekuasaan di keluarga itu. Ia merebut kembali kendali yang selama ini dipegang oleh ibunya. "Dan kami," kata Rangga sambil menatap Fania dan Dimas, "akan pergi dari rumah ini. Malam ini juga." Keputusan itu terasa begitu tiba-tiba.
Namun juga begitu tepat. Rumah yang tadinya terasa hangat ini kini telah menjadi monumen kebohongan. Mereka tidak bisa lagi bernapas di dalamnya. Ibu Winda hanya bisa menatap nanar saat ketiga orang yang paling berarti dalam hidupnya itu berbalik badan dan berjalan menuju kamar mereka masing-masing. Tidak ada teriakan lagi. Tidak ada tangisan. Yang ada hanyalah keheningan dari kekalahan yang absolut. Mereka berkemas dalam diam. Hanya memasukkan barang-barang yang paling penting ke dalam beberapa tas. Pakaian, laptop, dan tentu saja, kotak berisi buku harian dan semua bukti kejahatan Ibu Winda. Saat mereka menuruni tangga untuk terakhir kalinya, mereka melihat Ibu Winda masih duduk terpaku di sofa ruang keluarga, menatap kosong ke depan. Ia tampak tua dan ringkih. Sosok yang menyedihkan yang terkurung dalam istana yang ia bangun sendiri. Tidak ada yang mengucapkan selamat tinggal. Tidak ada kata-kata terakhir. Mereka hanya berjalan melewati sosok itu, membuka pintu depan, dan melangkah keluar menuju udara malam yang segar. Saat pintu itu ditutup di belakang mereka, bunyinya terdengar seperti akhir dari sebuah babak yang panjang dan menyakitkan, dan awal dari sebuah perjalanan menuju kehidupan yang baru dan tidak pasti, namun setidaknya, jujur. 1 tahun kemudian. Aroma kopi yang baru diseduh berpadu dengan wangi cat minyak dari kanvas Fania yang setengah jadi di sudut ruangan. Apartemen 2 kamar yang mereka sewa tidak semegah rumah Ibu Winda, namun setiap sudutnya terasa hidup dan penuh kehangatan. Sinar matahari pagi menerobos masuk melalui jendela besar, menerangi rak buku yang penuh sesak dan foto-foto perjalanan mereka yang tertempel di dinding. Di salah satu foto, Fania, Rangga, dan Dimas tertawa lebar dengan latar belakang pegunungan yang hijau. Tawa yang tulus dan tanpa beban. Malam setelah mereka meninggalkan rumah itu adalah malam yang berat. Mereka menginap di hotel murah selama beberapa hari, merasa seperti pengungsi di kota mereka sendiri. Namun, justru dalam kesulitan itulah, ikatan mereka menjadi sekuat baja. Rangga, dengan bantuan Fania yang suportif, bergerak cepat. Ia menyewa pengacara, mengurus semua dokumen warisan ayahnya, dan dengan bukti yang mereka miliki, berhasil mengambil alih aset-aset yang seharusnya menjadi milik mereka. Prosesnya alot dan menguras emosi, namun mereka berhasil. Kehidupan baru mereka dimulai dari nol. Rangga memutuskan keluar dari firma arsitekturnya dan, bersama 2 orang temannya, membangun biro konsultannya sendiri. Proyeknya memang belum besar, tapi ia merasakan kebebasan dan kepuasan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Fania, di sisi lain, semakin produktif. Ketenangan batin yang ia dapatkan memberinya banyak inspirasi baru untuk desain dan lukisannya. Hubungan mereka tidak lagi hanya didasari oleh cinta, tapi juga oleh rasa saling menghormati dan kepercayaan yang telah teruji oleh badai terhebat. Dimas adalah transformasi yang paling menakjubkan. Jauh dari bayang-bayang ibunya yang toksik, ia mekar menjadi pribadi yang berbeda. Ia menjadi lebih banyak bicara, lebih sering tersenyum, dan menemukan gairahnya di bidang fotografi. Ia pindah ke kamar kos di dekat kampusnya untuk merasakan hidup mandiri, namun setiap akhir pekan ia selalu pulang ke apartemen Fania dan Rangga, membawa cerita-cerita baru dan tawa yang riang. Ia tidak lagi terlihat seperti pemuda yang ketakutan. Hari itu adalah hari Sabtu yang cerah. Mereka bertiga berencana untuk mengunjungi Nenek Lastri. Sudah setahun mereka tidak ke sana, namun Fania masih rutin menelepon wanita tua bijaksana itu untuk sekadar menanyakan kabar. Kita harus berterima kasih padanya secara langsung, kata Fania pagi itu. Kalau bukan karena keberaniannya, mungkin kita semua masih terjebak dalam neraka itu. Perjalanan kembali ke kota itu terasa sangat berbeda. Tidak ada lagi ketegangan atau antisipasi. Yang ada hanyalah perasaan damai. Saat mobil mereka memasuki komplek perumahan yang familiar, Fania merasakan sedikit debaran di jantungnya. Ia melihat rumah masa kecil Rangga dari kejauhan. Catnya tampak sedikit kusam, dan tamannya yang dulu rimbun kini terlihat kurang terawat. Nenek Lastri menyambut mereka di teras rumahnya yang sederhana dengan pelukan hangat dan mata yang berkaca-kaca. Akhirnya kalian datang juga, anak-anak baik, ujarnya sambil menepuk-nepuk punggung mereka. Mereka duduk di teras, minum teh melati dan makan kue lapis buatan sang nenek. Mereka bercerita tentang kehidupan baru mereka,
tentang pekerjaan Rangga, lukisan Fania, dan pameran foto pertama Dimas di kampus. Nenek Lastri mendengarkan dengan senyum penuh kebahagiaan. Lalu bagaimana dengan dia? Tanya Rangga pelan, nadanya ragu. Ia bahkan tidak sanggup menyebut kata, Ibu. Nenek Lastri menghela napas panjang. Ia menunjuk ke seberang jalan dengan dagunya. Lihat saja sendiri. Fania, Rangga, dan Dimas menoleh. Pemandangan di seberang jalan membuat mereka terdiam. Rumah megah itu bukan lagi milik keluarga mereka. Sebuah mobil mewah yang tidak mereka kenal terparkir di garasi. Dan ada beberapa anak kecil berlarian di halaman. Setelah kalian pergi, utang-utangnya mulai terungkap satu persatu, jelas Nenek Lastri. Rupanya dia tidak hanya berutang pada satu rentenir. Uang yang kamu berikan untuk melunasi utang pertama itu tidak cukup. Akhirnya, rumah itu harus dijual untuk menutupi semuanya. Pemilik barunya adalah keluarga muda yang baik. Lalu, ibu di mana sekarang? Tanya Dimas lirih. Nenek Lastri kembali menunjuk. Kali ini ke sebuah bangunan kecil di belakang rumah utama itu. Sebuah paviliun yang dulunya digunakan sebagai gudang atau kamar untuk asisten rumah tangga. Dia tinggal di sana. Pemilik baru rumah ini kasihan padanya. Jadi mereka mengizinkannya tinggal di paviliun itu dengan sewa yang sangat murah. Dan pada saat itulah, mereka melihatnya. Sosok Ibu Winda keluar dari paviliun kecil itu. Pakaiannya sederhana. Rambutnya yang dulu selalu rapi kini tampak sedikit berantakan. Ia berjalan ke dekat pagar, mencoba menyapa pemilik rumah baru yang sedang menyiram tanaman. Namun, wanita muda pemilik rumah itu hanya tersenyum sopan sekilas, lalu kembali sibuk dengan pekerjaannya, tidak tertarik untuk mengobrol panjang. Ibu Winda kemudian mencoba mencari perhatian dari tetangga lain yang lewat. Namun mereka hanya mengangguk sekilas tanpa berhenti. Sosok yang pernah menjadi ratu di lingkungannya, yang begitu dihormati karena citra, wanita kuat dan setia, yang ia bangun, kini tak lebih dari seorang wanita tua kesepian yang tidak dianggap. Semua kekuasaannya, yang bersumber dari uang dan manipulasi, telah lenyap. Yang tersisa hanyalah dirinya yang sebenarnya. Seorang pribadi yang kosong dan menyedihkan. Melihat pemandangan itu, melihat sosok yang pernah menjadi sumber ketakutan terbesarnya kini begitu tak berdaya karena buah perbuatannya sendiri, Fania tidak bisa menahannya. Sebuah senyum kecil mulai tersungging di bibirnya. Senyum itu bukan senyum jahat atau penuh kemenangan. Itu adalah senyum kelegaan yang murni. Senyum itu kemudian berubah menjadi tawa kecil yang keluar dari tenggorokannya. Ia menertawakan karma yang bekerja begitu indah, begitu adil, dan begitu teliti. Rangga, yang melihat reaksi istrinya, tidak merasa terganggu. Ia justru mengerti. Ia ikut tersenyum tipis. Ia merangkul bahu Fania, menariknya lebih dekat. Dimas, yang berdiri di samping mereka, menatap pemandangan itu dengan wajah yang datar. Namun Fania tahu, di dalam hatinya, adiknya iparnya itu juga merasakan kelegaan yang sama. Beban selama bertahun-tahun akhirnya benar-benar terangkat. Mereka tidak lagi melihat ke seberang jalan. Mereka menatap masa depan. Langit sore itu cerah, dan jalan di hadapan mereka terbentang luas, bebas dari bayang-bayang topeng kepalsuan. 6 bulan setelah malam yang mengubah segalanya, Dimas menatap pantulan dirinya di jendela kamar kosnya yang berdebu. Kamar berukuran 3 kali 4 meter itu terasa sempit, berantakan, dan sangat berbeda dari kamarnya yang luas dan steril di rumah ibunya. Di sini, tumpukan buku kuliah berserakan di lantai, beberapa sketsa pensil tertempel asal di dinding, dan sebuah gitar tua yang belum pernah ia sentuh bersandar di sudut ruangan. Tempat ini kacau, tapi ini adalah kekacauannya sendiri. Di sini, ia bisa bernapas. Secara fisik, Dimas telah bebas. Ia tidak lagi harus berjalan di atas pecahan kaca. Tidak lagi menahan napas setiap kali ibunya memanggil namanya. Rangga dan Fania memberinya ruang untuk tumbuh, namun juga menjadi jaring pengaman yang selalu bisa ia andalkan. Setiap akhir pekan di apartemen mereka terasa seperti sesi terapi yang hangat, penuh dengan tawa dan makanan enak. Namun, Dimas tahu, penjara yang sesungguhnya tidak terbuat dari tembok, melainkan dari pikiran. Dan di dalam pikirannya,
Gemas suara ibunya masih sering terdengar. Kamu terlalu pendiam. Nanti tidak punya teman. Gambar-gambarmu aneh. Kenapa tidak melakukan sesuatu yang lebih berguna? Jangan coba-coba. Nanti kamu gagal dan mempermalukan keluarga. Gema-gema itu membuatnya menjadi hantu di kampusnya. Ia akan datang ke kelas, duduk di barisan paling belakang, dan pergi begitu dosen selesai bicara. Ia mengerjakan tugasnya dengan baik, nilainya bagus, tapi tidak ada yang benar-benar mengenalnya. Ia adalah seorang pengamat yang ulung. Ia bisa melihat detail-detail kecil dalam interaksi teman-temannya. Ia bisa merasakan emosi yang tersembunyi di balik senyuman mereka. Namun ia sendiri tetap tak terlihat. Dorongan untuk berubah datang dari sebuah pamflet kusam yang tertempel di mading fakultas. UKM Fotografi Lensa Kreativa membuka pendaftaran anggota baru. Di bawahnya, ada beberapa foto hasil jepretan anggota. Potret seorang nenek penjual jamu yang tersenyum tulus. Pemandangan pasar malam yang buram namun penuh warna, setetes embun di ujung daun yang ditangkap dengan detail tajam. Jantung Dimas berdebar melihatnya. Ia selalu menyukai fotografi. Ponselnya penuh dengan foto-foto candid yang ia ambil diam-diam, kucing yang tidur di atas pagar, bayangan gedung saat senja, ekspresi seorang anak kecil yang terpukau pada gelembung sabun. Baginya, kamera adalah cara untuk berinteraksi dengan dunia tanpa harus berbicara. Selama seminggu penuh, ia berperang dengan dirinya sendiri. Setiap kali ia hendak berjalan ke ruang sekretariat Lensa Kreativa, suara ibunya akan berbisik di telinganya, meramalkan kegagalan dan rasa malu. Namun, ada suara lain yang kini mulai terdengar lebih keras. Suara Fania yang pernah berkata, "Ketakutanmu itu nyata, Dimas. Tapi keberanianmu juga nyata. Kamu hanya perlu memilih suara mana yang ingin kamu dengarkan." Akhirnya, di hari terakhir pendaftaran, dengan tangan berkeringat dan jantung berdebar kencang, Dimas melangkahkan kakinya ke dalam ruangan itu. Ruangan itu penuh dengan mahasiswa yang tanpa percaya diri, tertawa sambil memamerkan kamera-kamera canggih mereka. Dimas, dengan hanya bermodal kamera ponsel, merasa seperti seekor ikan kecil yang tersesat di lautan hiu. Ia hampir berbalik badan saat seorang gadis berambut ikal menghampirinya. "Mau daftar, ya? Sini, biar aku bantu," katanya dengan senyum ramah. Di name tag-nya tertulis nama Kla. Dia adalah ketua UKM. Dimas hanya mengangguk kaku, tidak mampu mengeluarkan suara. Ia menyerahkan formulirnya yang sedikit lecek. Kla menerimanya tanpa komentar. "Ada portfolio yang bisa dilihat?" tanya Kla. Dimas ragu-ragu mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan beberapa foto terbaiknya. Kla mengamati setiap foto dengan saksama, menggeser layar dengan jarinya. Keheningan itu terasa menyiksa bagi Dimas. "Komposisimu bagus," kata Kla akhirnya, menatap Dimas lurus di mata. "Kamu punya mata yang jeli untuk menangkap momen. Kamu tidak hanya memotret apa yang kamu lihat, tapi apa yang kamu rasakan. Itu bakat." Pujian itu terasa aneh di telinga Dimas. Seumur hidupnya, ia terbiasa dengan kritik yang dibungkus kepedulian. Ini adalah pertama kalinya seseorang memuji karyanya dengan tulus dan lugas. Sebuah kehangatan kecil menjalari dadanya. 2 minggu kemudian, Lensa Kreativa mengumumkan proyek besar pertamanya semester itu, sebuah pameran foto dengan tema Wajah Jogja. Setiap anggota diwajibkan bekerja dalam tim yang terdiri dari 2 orang untuk menghasilkan satu karya foto potret yang bercerita. Dimas langsung panik. Bekerja dalam tim berarti harus berkomunikasi, berinteraksi. Ia sudah berencana untuk mengundurkan diri secara diam-diam. Namun, sore itu, saat ia sedang membereskan tasnya, Kla sudah berdiri di hadapannya. "Dimas," katanya langsung ke intinya. "Kamu mau jadi partnerku untuk proyek pameran?" Dimas membeku. Kenapa aku?" bisiknya. "Karena aku sudah lihat fotomu," jawab Kla. "Kamu bisa menangkap emosi. Aku butuh itu. Jadi, bagaimana?" Dimas tidak bisa menolak. Hari pertama mereka turun ke jalan adalah sebuah bencana. Mereka pergi ke area Malioboro yang ramai. Kla memintanya untuk mencari subjek yang menarik. Dimas melihat banyak sekali wajah. Seorang bapak tua yang mendorong gerobak,
sekelompok remaja yang tertawa, seorang ibu yang menenangkan anaknya yang menangis. Semua adalah subjek yang potensial, tapi untuk mendekati mereka terasa seperti harus melompati jurang. Ayo, coba dekati bapak yang main angklung itu. Bisik Kela. Dimas mencoba melangkah, namun kakinya terasa seperti dicor. Napasnya menjadi berat. Suara-suara di kepalanya kembali berteriak. Jangan ganggu dia. Nanti kamu ditolak. Kamu akan terlihat bodoh. Ia akhirnya hanya berdiri mematung. Kameranya tergantung lemas di lehernya. Kela menghela napas, tapi tidak ada nada marah dalam suaranya. Oke, kita istirahat dulu, katanya sambil menuntun Dimas ke sebuah bangku. Mereka duduk dalam diam sejenak. Dimas merasa seperti pecundang. Kela pasti menyesal telah memilihnya. Aku dulu juga takut, kata Kela tiba-tiba, memecah keheningan. Waktu pertama kali pegang kamera, aku hanya memotret bunga dan gedung. Benda mati. Karena benda mati tidak bisa menolakmu, kan? Dimas menatapnya, terkejut. Tapi kemudian mentorku bilang sesuatu yang mengubah cara pandangku. Lanjut Kela. Dia bilang, jangan berpikir tentang mengambil foto dari seseorang. Pikirkan tentang menerima cerita yang mereka berikan. Kameramu itu bukan senjata, tapi telinga. Gunakan untuk mendengarkan. Kata-kata itu meresap ke dalam benak Dimas. Kamera sebagai telinga. Ia adalah seorang pendengar yang baik. Ia selalu menjadi pendengar. Mungkin ia hanya menggunakan alat yang salah selama ini. Minggu berikutnya, mereka mencoba lagi. Kali ini, mereka pergi ke pasar Beringharjo yang padat. Atas saran Kela, Dimas meninggalkan kameranya di dalam tas. Hari ini kita tidak memotret, kata Kela. Hari ini kita hanya mendengar. Mereka berjalan menyusuri lorong-lorong pasar yang sempit. Dimas, tanpa tekanan untuk mengambil gambar, mulai merasa lebih rileks. Ia mulai mengamati, dan untuk pertama kalinya, ia juga mulai bertanya. Ia bertanya pada seorang nenek penjual jamu tentang resep rahasianya. Ia mengobrol dengan seorang kuli panggul tentang sudah berapa lama ia bekerja di sana. Ia tidak memikirkan soal foto, ia hanya mendengarkan cerita mereka. Saat itulah ia melihatnya. Di sudut yang agak sepi di bagian belakang pasar, seorang kakek tua sedang duduk di dingklik kecil, memperbaiki sol sepatu yang rusak. Jarinya yang keriput bergerak dengan lincah dan terampil. Wajahnya yang berkerut memancarkan konsentrasi penuh. Tidak ada yang memperhatikannya. Ia seolah tak terlihat, sama seperti Dimas. Dimas merasakan sebuah koneksi. Ia menghampiri kakek itu. Kela mengikutinya dari belakang. Ia tidak langsung mengangkat kamera. Ia hanya duduk di dekatnya dan bertanya. Sudah lama bekerja di sini, Pak? Kakek itu mendongak, terkejut, namun kemudian tersenyum. Percakapan pun mengalir. Kakek itu bercerita tentang bagaimana ia sudah menjadi tukang sol sepatu di pasar itu selama lebih dari 40 tahun, tentang anak-anaknya yang sudah sarjana, tentang bagaimana keahliannya kini semakin jarang dicari orang. Dimas mendengarkan dengan saksama, menyerap setiap detail cerita yang tulus itu. Setelah hampir setengah jam, Dimas akhirnya berkata, Pak, boleh saya mengambil foto Bapak? Saya ingin orang lain melihat betapa hebatnya pekerjaan yang Bapak lakukan. Kakek itu tertawa kecil. Silakan saja, Nak. Anggap saja wajah tua ini masih laku untuk difoto. Dimas mengeluarkan kameranya. Tangannya tidak lagi gemetar. Ia tidak lagi melihat seorang subjek. Ia melihat Pak Suryo, seorang pejuang tangguh dengan cerita hidup yang luar biasa. Ia mengambil beberapa gambar, dan saat ia menekan tombol rana, ia tahu ia telah berhasil. Ia tidak mengambil foto, ia merekam sebuah kehormatan. Sebulan kemudian, di malam pembukaan pameran, Wajah Jogja, foto itu terpajang di salah satu panel utama. Foto hitam putih yang tajam, menangkap setiap kerutan di wajah Pak Suryo dan setiap detail pada tangannya yang terampil, dengan sorot mata yang memancarkan kebanggaan dan sedikit kelelahan. Foto itu diberi judul, Sang Penjaga Jejak. Dimas berdiri di sudut ruangan, memperhatikan kerumunan orang yang mengagumi fotonya. Ia mendengar bisikan-bisikan mereka.
Lihat tatapan matanya. Dalam sekali. Foto ini seperti bercerita. Kela datang dan menyenggol lengannya pelan. Aku sudah bilang, kan? Kamu punya bakat. Untuk pertama kalinya, Dimas tidak menunduk atau bergumam. Ia menatap Kela dan tersenyum. Senyum yang lebar, tulus, dan penuh dengan rasa bangga yang baru ia temukan. Malam itu, saat berjalan pulang menyusuri jalanan Jogja yang ramai, ia tidak lagi merasa seperti hantu. Ia mengangkat ponselnya, bukan untuk bersembunyi di balik layar, melainkan untuk membidik. Ia mengambil foto kerlip lampu jalanan, menangkap energi kota itu. Ia mengirimkan foto itu ke Rangga dan Fania dengan sebuah pesan singkat. Malam ini indah. Ia masih Dimas yang pendiam, sang pengamat. Tapi sekarang, ia tahu, ia tidak tak terlihat. Ia hanya sedang mencari fokus. Dan melalui lensanya, ia akhirnya mulai menemukan potret dirinya sendiri.